Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pimpinan kita Duta Munzalan yang hari ini sepertinya pimpinan kita pada berhalangan hadir karena persiapan pemutaran film perdana Wanita Menangis apa tadi? Keajaiban air mata wanita. Masya Allah. Kok nggak ada keajaiban air mata laki-laki ya? Nggak laku laki-laki ya, selalu wanita saja. Pimpinan Surau Duta Munzalan diwakili oleh Ustadz Ikhwan Hero bersama istri beliau. Saya baru tadi ngobrol-ngobrol sama Ustadz Ikhwan, ternyata beliau dan istri alumni Gontor. Alhamdulillah saya juga bikin pondok modern namanya Darul Ilmi Indonesia. Itu kiblatnya ke Gontor, jadi menggunakan kurikulum KMI 100%. Nah, sekarang baru santrinya 270 tahun ketiga. Alhamdulillah sudah dikunjungi Kiai Hasan juga, letaknya di Gadok, Bogor. Nah, tadinya itu pesantren khusus mu'alaf, tapi karena jumlah santrinya tidak terlalu banyak, lalu saya kembangkan menjadi pondok modern Darul Ilmi Indonesia. Alhamdulillah. Jadi saya baru tadi ngobrol sama Ustadz Hero, alumni Gontor. Kebetulan saya bilang semua guru kita itu alumni Gontor dan memang kiblatnya ke Gontor. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kuliah duha Surau Duta Munzalan rahimakumullah. Kaifa asbahtu? Asbahna bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sejuk ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis ini, bukan mengambil waktu luang, tapi memang kita sengaja luangkan waktu untuk hadir ke tempat ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini waktu luang atau waktu? Meluangkan waktu. Alhamdulillah. Orang yang sengaja meluangkan waktu hadir di sini, insya Allah pahalanya seperti pahala orang yang fisabilillah. Kata Rasul, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi ke majelis ilmu, menuntut ilmu, selama berada di majelis ilmu itu dia dicatat sebagai orang yang fisabilillah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Bapak Ibu mau fisabilillah? Mau? Siap mati di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang kita tuntut ini bisa kita tularkan kepada yang lain. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu siapa? Orang yang mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'an, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ilmu yang kita peroleh ini ada saatnya kita sekarang menjadi tolib atau tolibah, dan besok bisa menjadi mudaris dan mudarisah. Jadi ilmu itu unlimited, tidak ada batasan. Mungkin sekarang seolah-olah jadi ustaz, tapi besok kembali menjadi tolib, menjadi murid lagi, menjadi pelajar lagi. Jadi tidak ada batasan ilmu itu, ya. Jadi sekalipun dia profesor, di waktu yang lain dia bisa menjadi murid lagi, betul nggak?
Sebab yang maha ilmu itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon semoga ilmu kita senantiasa bermanfaat kepada kita dan juga kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lupa biasanya taklim kita ini berapa menit, Ustaz? 1 jam. Itu ada tanya jawab ya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, di minggu ini ada peristiwa besar yang terjadi. Apa itu? Hah? Masya Allah, padahal kita di Indonesia, kok peristiwanya di Amerika sana kok langsung nyata aja? Hah? Kok jadi heboh ya? Nah, wah, Masya Allah, ada bermacam-macam tafsirannya. Tentu pertama sekali kita mengucapkan bela sungkawa. Apapun agama mereka, apapun sikap mereka, yang pasti kita juga merasa bela sungkawa kepada siapapun. Betul tidak? Jadi saya tahu persis tempat itu. Saya sudah 10 kali keliling ke Amerika dakwah, dan saya baru pulang. Belum ada setengah tahun yang lalu saya terakhir jalan-jalan ke daerah itu di pinggir pantai Santa Monica. Jadi dia di LA itu ada 2 perumahan paling elit. Ada 2 perumahan paling elit di LA itu. Pertama itu Beverly Hills. Nah, Beverly itu di kota. Itu perumahan yang ya konglomerat lah, kemudian bintang film Hollywood itu tinggal di Beverly itu juga sebagian. Yang harga rumahnya itu, satu rumah itu paling murah itu sekitar $60 juta. Ya, 60 juta kali 15.000 berapa itu? Berapa kira-kira? Berapa? Umpala 60 juta 900 miliar. Itu bukan main-main. Nah, saya kemarin mau cerita siapa orang Indonesia yang tinggal di Beverly Hills. Saya kemarin pulang ceramah dari Las Vegas. Saya lagi ceramah di Las Vegas, pulang kok kaget itu dengan ceramah Las Vegas. Mungkin apa yang dibayangkan Las Vegas itu? Judinya. Iya, saya bukan main judi. Saya pergi sana ceramah, dakwah. Jadi begitu mau terbang saya dicek sama salah seorang teman kita di LA, karena saya dari Las Vegas ke LA itu kalau darat 4 jam, kalau naik pesawat sekitar 40-50 menit lah nggak sampai. Nah begitu mau terbang itu saya dicek, Mas Sandi namanya, Ustaz, antum jam berapa mendarat? Waktu itu pas lagi puasa Arafah. Ada apa, Mas? Ini ada yang minta antum mimpin doa masuk rumah baru di Beverly Hills, orang Indonesia. Kaget saya. Orang Indonesia? Iya. Masih muda, Ustaz. Masih muda. Berapa umurnya? 35 tahun. Siapa itu? Namanya Gilang katanya. Nah, Gilang Ramadan. Kenapa? Bukan, Gilang apa? Mas Gilang yang Sandi yang 99. Apa namanya itu? Juragan 99. Ya. Teman juga sama Bunda Roni. Oh, Masya Allah. Begitu saya dijemput mendarat di LA, langsung dibawa perjalanan lebih kurang 50 menit ke rumah ke Beverly Hills itu, paling tinggi rumahnya. Subhanallah, saya kaget. Ada anak muda umur 35 tahun, orang Indonesia bisa beli rumah di Beverly Hills. Masya Allah, ini luar biasa. Masih muda. Kenal nggak? Kenal? Juragan 99, umur 35 tahun. Lalu saya ngobrol sama beliau di ceramah. Saya ceramah sekitar 15 menit, kemudian doa. Mas, saya bilang sama Mas Gilang itu, antum bisa beli rumah di sini. Antum usaha apa? Atau warisan? Oh enggak, ayah saya PNS. Saya pikir PNS bisa punya rumah, anaknya punya rumah di sini, luar biasa nih gitu ya. Bangga lah sebagai anak muda, ya baru anak berapa gitu, umur 35 tahun sudah bisa membeli rumah di Beverly Hills. Di Beverly itu adalah perumahan paling elit nomor 1 di LA. Itu orang-orang kaya di situ, orang-orang Jewish, Yahudi segala macam. Nah yang kedua Malibu, yang sekarang kebakaran ini. Yang di kebakaran itu adalah di atas pantai semua, ada bukit-bukit di atas pantai itu. Itu Masya Allah, itu perumahan elit kedua sesudah Beverly di LA.
Siapa yang tinggal di situ? Oh, artis-artis, bintang film Hollywood, itu tinggal di situ. Harga rumah paling murah berapa? Paling 40 juta dolar. Jadi yang kebakar itu menghabiskan 16.000 hektar. Sampai berapa distrik, berapa kelurahan habis itu. Hebatnya. Kalau Allah sudah berkehendak, kenapa pemadam kebakaran itu lupa? Kenapa kecepatan angin itu udah berapa mil per menit itu kecepatannya luar biasa. Itu orang-orang ini yang bisa menghitung itu, BMKG. Itu yang bisa, Masya Allah. Yang memang hari Selasa itu sudah ada pengumuman dari pemerintah Amerika, LA, gubernur di sana di California itu waspada. Hari ini sedang terjadi cuaca buruk dengan kecepatan angin yang begitu luar biasa. Sudah diumumkan, itu semua rumah-rumah sudah diberitahukan lewat televisi, bahaya. Kebakaran apa penyebabnya? Itu hanya karena goncangan angin yang begitu kencang sekali sehingga menggoyangkan tiang-tiang listrik itu, terjadilah percikan-percikan api dari tiang listrik itu. Semakin yang namanya mobil truk, mobil mesin itu sampai rubuh. Saking kencangnya itu udara angin itu, Masya Allah. Itulah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam waktu satu malam saja habis semua. Mana ada bisa pemadam kebakaran pergi ke situ? Angin sebegitu kencang, ada dipadamkan. Malah pemadamnya berbalik. Ya, satu malam ludes semua ribuan rumah. Orangnya tidak banyak meninggal karena peristiwa itu dari siang hari. Dari siang hari sudah diberitahukan sama pemerintah, memang sudah diingatkan. Dan yang unik, sekarang di Amerika itu masih winter, musim dingin. Coba kalau terjadinya di musim panas, apa yang terjadi coba? Di musim dingin begitu saja, memang Amerika satu-satunya kota di Amerika itu yang tidak ada snow, ya, nggak ada salju, itu hanya di LA. LA itu jauhnya itu cuacanya itu middle. Tidak panas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi di sana itu pertengahan saja. Oh, beda kalau setiap yang lain semuanya ada snow. Saya pernah kalau bicara panas, saya pernah ke Las Vegas. Itu sekitar 15 menit mau nyampe Las Vegas itu saya ke rest area mau ke toilet. Ya. Itu musim panas, musim summer. Ya Allah, Bu. Begitu kembali dari dari toilet ke mobil, itu tidak bisa naik lagi saya. Bukan dingin, panas. Itu keluar asap dari tempat duduknya, ngeri sekali. Coba kalau kebakaran kemarin terjadi di musim panas, apa yang terjadi? Habis semua. Itu aja menghabisi berapa kelurahan? 16.000 hektar habis. Nah, itu rumah-rumah di bukit-bukit. Saya terbayang itu dari kalau kita tempat wisata namanya Santa Monica, di pantai Santa Monica itu di atasnya itu di bukit di Malibu itu, semua Pasadena segala macam. Ada satu orang Indonesia yang korban, rumahnya kebakar ludes. Ibu terbayang dah, rumah harga-harga 60 juta, 80 juta dolar itu habis seketika semuanya. 300.000 mengungsi. Rakyat yang mengungsi itu 300.000. Ustaz, tolong jangan terlalu kecil lagi. Saya agak diatur, tambah dikit lah 10 menit. Saya terlalu ngeras suara jadinya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelumnya Donald Trump begitu terpilih, apa pernyataan dia? Dia akan segera menjadikan Gaza itu sebagai neraka. Mau dibakar itu. Akhirnya sebelum dia nanti tanggal 20 ini dilantik kan, tanggal 20 Januari ini dilantik pergantian presiden dari Joe Biden, itu orang Pariaman itu. Orang Pariaman itu Joe Biden, Aju Biden ya. Nah itu nanti sebentar lagi terjadi pergantian kepemimpinan, tapi belum lagi dilantik dia sudah bikin pernyataan. Itu Gaza akan dijadikan neraka bagi penduduk Palestina. Na'udzubillah dzalik. Tahu nggak Bapak Ibu? Anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah Amerika sekarang untuk merehabilitasi kebakaran ini, itu anggarannya tahu nggak? Hampir 1.000 triliun. Jadi 2 kali lipat dari anggaran bantuan senjata yang dikirim ke Palestina. Jadi akhirnya Pak, dana yang nantinya akan digunakan membeli senjata dikirim ke Palestina itu sekarang digunakan buat rehab rumah-rumah yang ada di sana. Begitulah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu coba bayangkan, dalam waktu 1 malam aja segitu. Bisa nggak kita bayangkan apa yang dirasakan masyarakat Palestina, orang Gaza itu dari 1 tahun lebih? Sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai hari ini, 2023 sampai hari ini, 1 tahun berapa bulan lah? Kalau Amerika, LA, 1 malam saja mereka sudah merasa menderita, biarkan mereka merasakan. Dan ternyata itu kebanyakan artis itu mendukung penghancuran Palestina. Jadi Allah berikan dia hukuman. Itu baru di dunia. Dan untungnya masih siang. Wah, coba kalau malam hari Bapak Ibu. Wah, bukan cuma lautan api, lautan tengkorak di situ. Habis semuanya, betul nggak? Jadi mereka walaupun demikian masih berterima kasih kepada Tuhan. Ya, agar mereka taubat. Ya, itu perumahan terelit kedua di LA. Pertama tadi apa? Beverly Hills. Baru yang kedua Malibu itu. Itu adalah di atas pantai Santa Monica itu terus. Jadi yang dikenal itu semua di pinggir-pinggir pantai. Yang memang sangat indah view-nya, Masya Allah, di bukit-bukit rumah itu. Para ya bintang film Hollywood itu di situ rumahnya. Ya, menghadap ke laut, Masya Allah, itu mahal sekali rumah di situ. Saya kalau jalan-jalan ke Santa Monica itu lihat, waduh indah. Saya mendengar Malibu, oh terbayang saya. Bagaimana harga rumah yang begitu jutaan dolar itu habis semua dalam 1 malam. Ya tentu kita bukan bersyukur. Tidak boleh juga kita ucapkan alhamdulillah. Tidak boleh juga. Tetap kita bela sungkawa. Ya, kita bela sungkawa karena tidak etis. Saudara kita sedang mendapatkan azab lah atau apa namanya itu. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah itu tidak etis. Agama kita ini agama dakwah. Agama kita agama kasih sayang. Dengan demikian, yang mungkin bisa kita katakan inilah teguran, peringatan kalau bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Agar dana yang direncanakan Donald Trump ini akan mengirim pasokan senjata yang lebih banyak ke Palestina, menjadikan Gaza sebagai neraka, itu di stop sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dana itu digunakan buat rehabilitasi. Dan pemerintah Amerika sekarang dan itu sudah mengumumkan bahwa peristiwa di LA itu merupakan kejadian paling besar dalam sejarah Amerika. Karena dulu-dulu kebakaran itu biasanya di hutan. Jarang terjadi kebakaran di rumah. Kalaupun rumah-rumah kebakaran karena tidak sudah begini sampai ratusan ribu itu tidak ada. Jadi kita mengambil hikmah dari peristiwa ini, ya begitulah. Kita yang beriman semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Ibu tadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, siapapun yang buat rencana jahat, ya, membuat rencana jahat untuk kemanusiaan, maka pasti rencana itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pembalas. Nah, apa Bu? Ya, wallahu a'lam. Tak apalah namanya, yang pasti ini adalah sebuah peringatan yang keras kepada pemerintah Amerika. Tapi sebenarnya, ya secara umum, ya itu adalah kezaliman yang dilakukan pemimpinnya, pemerintah, untuk masyarakat. Justru yang paling banyak melakukan demonstrasi di Amerika itu mendukung kemerdekaan Palestina itu orang-orang sipil, bukan hanya orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi bahkan turun ke jalan. Mereka demo tidak menerima perlakuan Zionis ini terhadap Palestina. Tapi memang politik yang diperankan Amerika selama ini seperti politik belah bambu. Tahu Bapak Ibu politik belah bambu? Gimana politik belah bambu itu? Satu diinjak, satu diangkat. Itu Ibu pandai sekali. Belajar sejarah. Jadi politik belah bambu itu, kalau kita mau belah bambu, strateginya setelah dibelah sedikit, belahan yang di bawah diinjak pakai kaki, yang di atas diangkat. Kan gitu kalau belah bambu. Persis begitu politik yang diperankan di Amerika. Artinya apa? Apa yang diartikan politik belah bambu itu? Yang bawah diinjak, yang di atas diangkat. Hak-hak asasi dalam negeri Amerika itu diangkat sama Amerika, sama pemerintah. Hak asasi dalam negeri itu diangkat, terutama perempuan. Oh, perempuan Amerika itu sangat dimuliakan. Makanya kalau di pidato ladies and gentlemen itu selalu perempuan dulu. Itu Bu, saya pernah ibu-ibu ngundang saya ceramah di Denver, di Colorado itu. Ibu-ibu orang Indonesia mau mengantar saya kebetulan suaminya pada kerja. Kita pengajian ibu-ibu begini, habis pengajian saya diantar ke hotel, itu bawa snack, bawa apa namanya, parcel. Begitu sampai di hotel, saya kan ibu-ibu yang bawa parcelnya ini, saya mau masuk ke dalam kamar, oleh petugas office-nya itu
itu dilarang si ibu yang bawa parcel ini masuk ke dalam kamar saya mengantarkan parcel itu, karena dia bukan penghuni kamar. Saya tersentak. Kenapa begini Bu? Ya undang-undang di sini Ustaz, ya orang di sini nih sangat memuliakan perempuan. Kalau bukan dia penghuni kamar, masuk ke kamar orang lain bagi laki-laki di situ dan dilarang. Bahkan di Las Vegas Bu, di Las Vegas itu yang tempat yang namanya Sin City, kota maksiat, kota dosa. Itu kalau ada perempuan seorang diri jalan jam 11 malam, seorang diri, itu ditangkap aparat. Tidak boleh. Jadi di satu sisi memang mereka itu mengangkat hak-hak asasi dalam negeri, diangkat sama dia. Saya pernah di Dallas, di kota Dallas ini di Texas State, ya itu yang namanya kota koboi. Pernah lihat film koboi itu? Nah itu di Dallas, di sana ada dibunuh yang namanya John F. Kennedy, dibunuh di sana di Dallas itu. Saya ceritanya mau membeli iPhone itu yang di black market. Kalau kita ada konter-konter di mall itu, maaf ini cerita dulu ya, belum ceramah ini. Boleh cerita nggak? Boleh. Nah, saya mau cerita dulu nih, ini kita cerita, tapi ada kaitannya dengan materi juga. Ini saya ceritanya mau beli iPhone, di sana lebih murah. Tapi kalau dulu kan kalau di sana kita beli kan dibawa ke Indonesia nggak guna, jadi harus di-unlock dulu. Saya beli harganya $300, agak murah, karena di black market gitu. Nah, ya saya tanya ini berapa harganya? $300. Tapi ini di-lock, dia bilang harus di-unlock. Oke, bisa nggak di-unlock? Saya akan gunakan di Indonesia. Boleh. Oke, habis itu apa? Saya belum bayar, dia bayar. Dia bilang saya membutuhkan waktu 30 menit. Anda silakan dulu jalan-jalan, kopi-kopi. Dia bilang nanti tinggalkan nomor handphone. Kamu ada punya apa sih? Ya ada, saya bilang kasih nomor handphone saya. Nanti begitu dia selesai si unlock, kamu balik lagi. Padahal belum bayar saya. Coba kalau kita nipu. Sebegitu hebatnya kepercayaan mereka kepada konsumen. Oh, kalau kita kan udah curiga aja. Kenapa? Kita pun nggak jujur. Nah, jadi kenapa orang gampang suzon? Karena memang dirinya pun tidak jujur. Jadi semakin banyak kita tidak jujur terhadap diri sendiri, maka gampang sujud kepada orang lain. Orang sana tidak biasa itu yang namanya bohong, tidak biasa mereka. Padahal mereka tidak muslim. Oh jujur banget. Nah akhirnya saya belum bayar. Dia bilang nanti setelah 30 menit kamu saya telepon. Oke. Benar. Hebatnya orang Amerika itu 30 menit. Pas 30 menit saya ditelepon. Dia bilang handphonemu sudah selesai saya unlock, silakan diambil. Datang saya. Dia konternya pakai meja kecil gini aja, nggak besar, karena dia numpang dalam holding. Ada konter-konter begitu, kan biasanya kan? Nah, konternya agak melingkar begini, mejanya dia di tengah, nah, penyambung di dalam. Lalu ditaruhlah handphone begini. Saya belum sentuh, ini handphonemu ya katanya. Udah selesai, saya belum bayar. Kemudian dia melayani yang di sana di belakang sana, yang di meja sebelah sana melayani. Saya nggak lihat, saya juga sedang ngasih buka-buka handphone. Rupanya tiba-tiba handphone ini dicuri sama anak muda, diambil. Orang kulit hitam, biasa nakal-nakal orang kulit hitam itu. Diambil, saya nggak lihat. Lalu ditanya, datang dia melayani saya, bayar katanya. Handphonenya udah diambil, ya belum. Loh, saya taruh di sini. Ya saya belum ambil, belum ada saya pegang. Wah, kemana? Ya saya nggak tahu. Lalu dia keluar, coba kamu berdiri, angkat tangan, gini, jadi geledah, diperiksa. Oh gini, nggak ada. Kebetulan masih ada chipnya di dalam handphone itu, masih ada nomor punya dia. Begitu ditelepon sama dia dites, bunyi ada di kantong anak muda. Begitu bunyi handphone itu, anak muda mencuri, lari terpinggir oleh si pedagang ini, dikejar. Puncak orang yang dikejar, tiba-tiba kecantol kakinya jatuh ini. Si anak muda mencuri jatuh dipukul sama dia, sama si pedagang ini. Kesorot CCTV, langsung ditangkap satpam yang mana, bukan malingnya yang gebukin. Ya Allah, saya kata, loh kenapa yang ditangkap yang punya handphone, yang punya toko? Kata orang sana, undang-undang di Amerika Ustaz, fisik itu lebih berat hukumannya daripada mencuri. Jadi malingnya lepas saja, yang punya tokonya digebukin, ditangkap sama polisi. Akhirnya siapa ya? Saya belum bayar. Saya udah jumpa lagi sama pedagang ini karena udah diborgol sama polisinya. Saya teringat, bukankah itu Al-Quran? Bukankah undang-undang Amerika itu adalah undang-undang Islam? Wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Bukankah itu undang-undang Islam? Sudah berlaku, sudah kami tetapkan hukum, kata Allah. Berlaku hukum anna an-nafsa bin-nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa tebus dengan nyawa. Wal 'aina bil-'aini, mata balas dengan mata, mencongkel menghilangkan mata orang, balas dengan mata.
Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasinna bis sinni, gigi dengan gigi. Bahkan wal juruha qisas, luka-luka pun melukai orang ada qisasnya, lukai juga dia. Oh, saya pikir ini undang-undang Amerika, undang-undang Islam ini. Mencuri, kalau kita mencuri ayam dibakar, mencuri ayam dibakar hidup-hidup, nggak sebanding antara yang dicuri dengan hukuman yang dia terima. Karena hukum Indonesia tidak berlaku, benar nggak? Saya termenung, ya Allah, hebat sekali ya di Amerika ini undang-undangnya. Ini undang-undang Islam. Tapi sayangnya, apa tadi? Undang-undang dia, politik dalam negerinya, hak asasi dalam negerinya diangkat. Ya, jadi kalau ibu misalnya punya anak di sana, kan dalam Islam, kalau anak sudah umur 7 tahun diapain? Muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin. Nah, perintahkan anakmu kalau sudah umur 7 tahun, wadribuhum, dan pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun. Nah, ibu kalau praktikkan ini di Amerika, ibu pukul anak panggil 911, ditangkap bapaknya. Ya, wah ini masya Allah ini. Tapi jangan dipraktikkan hak asasi anak di sini ya. Wah, bisa ke penjara semua orang tuanya itu. Ya kan, saya punya teman namanya Mas Ali, orang Indonesia. Dia ditampar sama istrinya, berantem sama istrinya. Nah, suaminya kesakitan, suaminya telepon 911, istri tangkap 1 malam tahan. Jadi, masya Allah, mau istri pukul suami, mau suami pukul istri, itu yang namanya fisik itu berat hukumannya di Amerika. Nggak boleh namanya orang fisik itu. Nah, itulah penghargaan orang kepada hak asasi manusia. Tapi hak asasi luar negeri, yang main sama dia, diinjak-injak. Kata lagi, coba bukti dalamku. Dalam negerinya diangkat sama dia, tapi luar negerinya diinjak-injak sama dia. Inilah politik belah bambu yang diperankan Amerika. Pemerintahnya laknatullah alaih. Pemerintahnya, bukan rakyatnya. Ibu bapak harus bisa bedakan rakyatnya dengan pemerintahnya. Kalau rakyatnya itu ya tidak mau ikut-ikutan dengan persoalan politik. Bahkan rakyatnya adalah banyak yang bersimpati kepada masyarakat di Palestina. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara Palestina itu? Dan sedikit jumlahnya. Mungkin 10.000 yang gugur menjadi syuhada, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu warga Amerika yang masuk Islam sekarang ini. Ya, hampir tiap hari orang masuk Islam di Amerika gara-gara apa yang dialami oleh masyarakat di Gaza itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, apa yang terjadi hari ini di Amerika adalah sebuah pelajaran yang berharga, bukan saja bagi mereka, tapi juga bagi kita. Tapi persoalannya, apakah pemerintah Amerika punya nurani mengambil pelajaran dengan kejadian? Belum tentu. Karena mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan orang yang gampang mengembalikan persoalan itu kepada persoalan agama. Nah, karena mereka tidak beragama, tinggal simbol aja agamanya Katolik, agamanya Amerika itu Kristen, Protestan. 90% penduduk Amerika itu agama Protestan. Maka di Amerika tidak boleh presiden dari agama Katolik, jangankan dari Islam. Katolik aja nggak bisa jadi presiden di Amerika. Kenapa? Karena penduduk Amerika itu 90%-nya beragama Protestan. Tapi itu hanya tinggal simbol saja, hanya tinggal nama saja itu Protestan. Ya, tidak ada lagi. Jangankan tertulis di KTP, dalam pengakuan pun tidak ada lagi. Tidak pernah mengaku-ngaku, oh saya agama saya Protestan. Tidak pernah mereka mengaku-ngaku sebagai punya agama. Karena mereka sudah tinggalkan itu agama, mereka lebih banyak memilih menjadi agnostik. Ya, agnostik. Bukan ateis. Agnostik itu adalah orang yang murtad dari Kristen, tapi dia masih percaya dengan Tuhan. Tuhan itu ada, tapi dia tidak percaya dengan agama dan ajarannya. Maka mereka memilih agnostik. Jadi yang 90% orang Amerika Protestan itu rata-rata sekarang sudah hampir semuanya menjadi agnostik. Ahlan wa salam Pak Haji, Masya Allah. Datang juga, kalian sibuk bikin film Pak Haji. Dari tadi mau datang nih. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ini sudah kita mulai setengah jam Pak Haji. Ya, ada. Makanya tadi. Jadi kita lagi bahas tentang kebakaran Amerika nih. Ya. Ya. Pak Haji, ini siapa Pak Haji? Iya. Nah. Terus. Ya. Maaf Ustaz. Benar. Kita tambah semangat di kalau Pak Haji datang. Jadi ini tadi kita Pak Haji obrolannya membahas tentang kebakaran LA. Nah, yang kita kaitkan dengan fenomena apa ini semuanya. Ya, alhamdulillah kalau orang Islam itu setiap kejadian selalu mengambil hikmah di balik itu apa. Ada pelajaran yang bisa kita
Ambil fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada siapa saja, karena sesungguhnya peringatan, nasihat itu sangat berguna kepada orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, ya, menyikapi hal yang begini, apakah itu azab atau apakah itu ini, ya kita gampang kembali kepada Al-Quran. Kalau kembali kepada Al-Quran, kemana kita pergi? Coba ibu buka surat Al-Anfal ayat 28 misalnya. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat 32 Pak. Coba. Al-Anfal 32 kalau salah. 32 ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. 33. Surat ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah belum atau tidak akan menurunkan azabnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta fihim, jika engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, azab itu tidak akan terjadi kalau Rasulullah masih ada di tengah-tengah manusia. Bagaimana dulu perlakuan orang-orang Quraisy kepada Nabi? Yang Nabi disiksa ketika berangkat ke Taif. Beliau bukan disambut, malah disambit pakai batu sampai berlumuran darah, giginya copot. Yang marah bukan Nabi. Yang marah siapa? Malaikat. Malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Rasulullah, minta kepada Allah agar bukit-bukit gunung-gunung yang ada di sekitar Taif ini saya angkat, saya ratakan semua penduduk Taif ini. Rasul berdoa bukan doa minta azab, karena dia katakan saya diutus oleh Allah bukan untuk mengazab umatku. Tapi doa dia apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjukmu kepada kaumku ini ya Allah. Kalau mereka melempari saya, menzulimi saya, menyakiti saya, karena mereka tidak tahu posisi saya sebagai Nabi, sebagai utusanmu ya Allah. Oleh karena itu berikan hidayah kepada mereka, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Masya Allah. Halo salat, udah nih, Masya Allah. Ini kabarnya sibuk banget bikin film. Insya Allah nanti ikut nonton lah. Paling tidak nonton di YouTube. Bioskop insya Allah. Ya, ini udah lagi bahas tentang peristiwa kebakaran di LA yang kita kaitkan dengan Islam. Tadi saya mengajak jamaah jangan mengucapkan syukur, jangan mengucapkan alhamdulillah, kita tetap berbelasungkawa. Ya, walaupun dia musuh kita, musuh akidah kita, ya kalau sedang mendapatkan musibah, tetap kita berbelasungkawa. Disitulah keindahan Islam itu. Disitulah kerahmatan Islam itu yang Rasul tampilkan. Dia dilempari di Taif, ya sampai berlumuran darah. Yang marah malah malaikat penjaga gunung. Rasulnya malah berdoa, doanya bagus sekali. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Mereka yang melempari saya adalah orang yang tidak tahu saya sebagai Nabi, sebagai utusanmu ya Allah. Coba kalau kita diperlakukan begitu, Bu, apa yang ibu lakukan kira-kira? Udah habis semuanya itu kan? Bukan cuma didoakan, diapain itu? Dihajar habis-habisan, betul nggak? Karena memang iman kita ini adalah iman yang sangat lemah. Kita belum bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangankan tidak membalas, ya, untuk diam saja belum bisa kita, betul nggak? Sebelum terbalaskan semuanya, benar nggak? Nah, itu karena iman kita lemah, betul nggak? Tapi Rasulullah itu, masya Allah, Allah memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab kepada umat Muhammad selagi beliau masih ada di tengah-tengah manusia. Umat Muhammad siapa? Hah? Siapa? Bukan hanya umat Islam. Semua manusia adalah umat beliau. Ya, cuma ada umatnya yang beriman dan banyak yang kafir. Jadi sejak tahun 571 Masehi beliau jadi presiden umat ini. Beliau pimpinan umat, bukan hanya umat Islam, umat seluruh manusia. Jadi umat Muhammad itu ya kita dan orang kafir itu umat beliau. Nah, yang kafir nanti akan disiksa. Makanya
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Humnya itu umum. Mereka di sini yang meliputi orang Islam, orang kafir Quraisy. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab umat ini secara merata kalau di tengah-tengah umat itu masih ada orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyebabkan alam ini masih seimbang, ya, karena masih banyak orang yang istighfar. Tetapi jaminan itu tidak general. Nah, bergantung kalau di daerah itu masih ada orang Islam, memang tidak akan dihancurkan secara merata. Tapi kalau dihancurkan per kelurahan, per kecamatan, sudah ada jaminan. Yang dijamin oleh Allah itu tidak diazab secara merata seperti yang terjadi menimpa ke kaum nabi-nabi dulu. Kaum Ad, kaum Saba, kaum Lut, kaumnya Nuh, itu matikan kecuali yang beriman saja. Tidak berlaku seperti itu. Tapi kalau yang bentuknya azab, yang lokal, nah itu tidak ada jaminan, betul nggak? Tapi yang dijamin oleh Allah tidak akan diazab umat ini secara keseluruhan kalau di tengah-tengah umat itu masih ada orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya yang menahan azab itu siapa? Ya kita inilah. Alhamdulillah Allah jadikan menjadi orang yang beriman, sehingga Allah tahan itu azab kepada orang-orang yang pelaku maksiat yang sebegitu dahsyat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu kaitannya dengan materi kita, pentingnya kita berdakwah kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah kesempatan kepada kita, ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak ini. Kalau bisa kita jangan kapasitasnya sebagai mad'u. Ya. Jangan kita menjadi mad'u, jangan menjadi objek dakwah. Tapi setiap pribadi kita ini harus menjadi pelaku. Kita harus menjadi da'inya, bukan mad'unya. Apalagi di zaman sekarang, di banyak orang sudah ragu dengan agamanya, memilih menjadi agnostik daripada beragama Kristen. Kita tampil, kita hadir umat Islam ini. Maka selalu saya bilang ke masjid-masjid, udah, kalau ceramah di masjid yang bikin laporan keuangannya itu sekian puluh juta, sekian ratus juta, saya bilang, antum jangan simpan-simpan uang umat ini banyak-banyak di masjid itu. Sudah waktunya antum membuat kaderisasi. Anak-anak muda yang dekat sini, misalnya ada anak muda pintar dia, tapi nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah karena tidak punya biaya. Antum harus cek itu. Jangan ada anak muda Islam yang pengangguran, yang secara keilmuan intelijensianya bagus, tapi tidak bisa kuliah gara-gara ada biaya. Ini pengurus masjid bertanggung jawab menyelamatkan itu. Kita harus survei pengurus dia berjalan kaki, tanya di mana sini orang-orang miskin, semua data, anak-anaknya mana? Kita butuh kaderisasi. Dan peduli kita, mau anak siapa yang penting muslim. Jangan harus anak kita, ponakan kita yang ada hubungan keluarga dengan pengurus. Dan mesti begitu. Siapapun dia umat Islam, kita majukan. Ini sekarang momentum yang tepat. Kita kekembangan dari internasional. Akhirnya orang Amerika yang Kristen memilih jadi agnostik, orang Eropa memilih jadi agnostik. Karena kita dakwahnya kurang gencar. Itu orang-orang Pakistan, anak muda Pakistan, itu dakwah on the street itu, oh dia pakai Walkman, oh dia ada bawa apa itu rekaman-rekaman murotal itu aja. Dia jalan nanti, begitu ada orang melintas di jalan raya, jalan kaki sendiri, di stop sama dia. Berarti kamu udah stop, ya. Abang, tolong perdengarkan dulu ini. Apa didengarkan? Apa? Rekaman mengaji murotal. Begitu cara mereka dakwah di Amerika luar biasa. Dari sekian banyak yang dia lakukan, ada saja orang yang masuk Islam itu. Kenapa? Ditanya, apa yang kamu dengarkan? Oh, dia bilang apa? Saya belum pernah mendengarkan lagu seenak ini sepanjang hidup saya, yang menyentuh nurani saya. Padahal dia nggak tahu itu apa. Dia tersentuh, kenapa? Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Jadi sekarang ini tanggung jawab moral kita ini, maka ibu-ibu, sekarang kita seolah-olah menjadi mad'u, tapi sebenarnya kita setiap hari harus menjadi pelaku dakwah, menjadi da'iyah. Siap tak ibu-ibu kira-kira? Siap tak? Jadi minimal kita dakwah kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ustaz, bagaimana cara kita berdakwah supaya kita sukses? Apalagi berdakwah kepada orang non-muslim supaya mereka diajak kepada Islam ini. Ya tentu pakai metode. Pakai metode. Kata orang Gontora, at-tariqatu ahammu minal maddah. At-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara, metode itu lebih penting daripada materinya. Materinya bagus, kalau penyuluhannya tidak bagus, orang lari.
Materinya sederhana, tapi cara penyuluhannya, cara pengemasannya, cara packagingnya itu dengan yang bagus sekali, maka orang tertarik, betul nggak? Jadi dakwah itu sekarang kita kemas seindah mungkin. Nah, udah Roni sekarang berdakwah lewat film, wah itu penting sekali. Dengan cara apapun yang kita lakukan itu hanya persoalan metode, itu hanya uslub saja. Intinya itu bagaimana orang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, yang tadinya orang tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya orang maksiat menjadi taat. Itulah intisari dari dakwah ini. Maka dakwah itu kalau judulnya dakwah itu harus yang menyentuh. Tidak boleh, kenapa? Dakwah itu kalimat dakwah itu kan mengajak. Jangan sampai kesannya mengejek. Judulnya mengajak, tapi di dalamnya mengejek. Tidak boleh. Dakwah itu mengajar. Jangan sampai kesannya menghajar. Nah, ada nggak gitu? Dia mengajar tapi kayaknya dia menghajar orang. Tidak boleh. Dakwah itu membina. Jangan sampai kesannya menghina. Betul nggak? Nah, jadi ada orang tanya, Ustaz, itu Habib Rizik itu sebenarnya kenapa begitu? Itu dakwah atau bukan? Saya jelaskan begini, Bu, tolong perhatikan ini. Sarana perjuangan dalam Islam itu ada 3. Coba catat ya. Sarana perjuangan dalam Islam ini ada 3. Yang pertama sarananya dakwah. Yang kedua sarananya hisbah. Yang ketiga sarananya jihad. Ini metodenya, uslubnya, caranya beda-beda. Dakwah, hisbah, jihad. Ini semua 3 sarana perjuangan. Dan cara pelaksanaannya berbeda satu dengan yang lain. Sama-sama perjuangan, tapi caranya beda. Dakwah kan secara bahasa artinya mengajak. Da'a, ya da'u dakwatan, mengajak. Kalau mengajak harus simpati. Nah, mengajak nggak boleh kalau mengajak nggak boleh kesannya menghina. Dia mengajak tapi kok menghina. Nah gitu kan. Kalau mengajak itu ya harus lembut, yang kayak saya inilah. Nah saya ini kan lemah lembut nih, dan ini sudah paling lembut nih Bu. Ya memang dari pabriknya udah begitu. Tapi substansinya bukan suaranya kencang, bukan begitu. Substansinya suara kencang, tapi kalau isinya bagus, lembut, ya tidak ada masalah. Itu kan cuma suara. Tapi kesannya dakwah ini jangan sampai menyimpang dari tujuan awal itu mengajak. Ya, jadi mengajak, bukan mengejek. Nah kalau hisbah itu artinya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu memang berhadapan dengan pelaku maksiat, judi, pelacuran, itu bisa nggak lemah lembut? Lemah lembut? Tidak bisa. Ibu-ibu datang, ada orang mendatangi tempat kemaksiatan, dia dengan Mas, Mbak, tolong dong hentikan dia, boleh nggak? Bisa nggak? Nggak mempan. Memang harus galak. Menghadapi nahi munkar itu harus galak. Maka orang tanya, Ustaz posisinya Habib Rizik di mana? Saya bilang beliau bukan dakwah posisinya. Posisinya itu sedang berhisbah, beramar ma'ruf nahi munkar. Memang kalau nahi munkar itu harus galak. Nggak boleh lunak-lunak. Itu dakwah namanya. Tapi kalau di masjid berdakwah dengan galak-galak, itu salah tempat. Antum galak-galak di masjid mau ngapain? Memang itu nahi munkar. Kalau di tempat pelacuran, di tempat kemaksiatan, Anda galak-galak, benar tempatnya. Itu wilayah hisbah, wilayah nahi munkar. Nah, bisa kita lembut-lembut di situ. Memang harus galak. Nah, yang ketiga jihad. Jihad itu adalah sarana perjuangan. Nah, jihad itu ada 2. Ada jihad yang bentuknya fisik, ada yang jihad namanya non fisik. Kalau yang fisik namanya dalam Quran apa? Qital. Apa? Qital. Baca surat Al-Baqarah 190. Kalau udah perang fisik, itu namanya tidak menggunakan kalimat jihad umum lagi, tapi langsung kepada qital. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kalimatnya udah qital, perangi di perang fisik. Perangilah di jalan Allah. Siapa yang harus kita perangi di jalan Allah secara fisik? Jawabannya siapa? Alladziina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi fisik kamu. Apa mukhalafahnya? Apa pengertian sebaliknya? Dalam Islam itu yang namanya perang fisik itu defensif saja, bukan ofensif. Kita membela diri.
Mafhum mukhalafatannya apa? Kalau kamu sedang tidak diperangi secara fisik, jangan mulai memerangi fisik. Tidak boleh, haram. Oh, Islam luar biasa. Ternyata perang fisik itu baru dibolehkan dalam Islam kalau kita korban diperangi. Tidak boleh mencari musuh dulu. Itu bukan, kalau kita mencari musuh dulu, memerangi dulu, kita itu bukan mati syahid, itu mati sengit itu. Itu indahnya Islam itu. Yang dikatakan mati syahid itu perang fisik. Jadi kalau udah fisik, lawannya fisik. Nggak boleh ada orang main judi langsung dibunuh orangnya, nggak boleh. Yang boleh dihancurkan bukan orangnya, yang dihancurkan tempat sarananya. Jadi beda kan kalau udah perang fisik namanya apa? Kita waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Berapa ujungnya? Wala ta'tadu. Oh, jangan melampaui batas. Maksudnya apa? Kalau kamu perang fisik, musuhmu sudah mati, jangan kamu cincang-cincang fisiknya seperti perlakuan Serbia kepada Bosnia dulu. Orang Serbia ketika membunuh orang-orang Bosnia, begitu mati, dicincang-cincang jasadnya, itu dikasih makan anjing. Bahkan ada yang mereka telan itu apa namanya, hati manusia itu. Saking beringatnya itu orang Serbia dulu. Allahu Akbar. Islam tidak boleh, begitu mati, jangan biarin. Dan jangan cincang-cincang. Itu makna wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Mati ya sudah. Oh, sampai udah mati aja masih ada rahmat Islam kepadanya. Udah mati aja masih ada rahmat Islam. Hebat Islam itu. Padahal yang mati musuh. Islam itu hebat. Maka ketika ini kita praktekkan Bapak Ibu Saudara akan membuat orang tercengang. Maka saya tidak setuju ada orang komen dia itu ketika kebakaran. Oh, mampus loh, alhamdulillah. Itu tidak mengerti agama. Nggak begitu. Walaupun musuh mengalami hal yang demikian itu, tetap kita berbela sungkawa. Coba ketika perang salib, ada orang kafir kena tembak, kena panah. Begitu kena panah, udah nggak bisa lagi melawan. Itu dibawa sama dokter diobati, dicabut panahnya, bukan dibunuh. Panahnya dicabut, kemudian luka-lukanya diobati sama dokter muslim. Ini musuh yang berperang loh. Hebat Islam itu, dalam keadaan perang, musuh dalam keadaan terluka, tidak berkutik lagi, itu udah dibunuh. Ya, itu diobati, panahnya dicabut, lukanya dikasih perban segala macam. Padahal begitu sembuh lagi, perang lagi ya. Memerangi kita lagi, tidak apa-apa. Subhanallah, hebat Islam itu. Kalau ini kita sampaikan ke publik, ya, maka orang-orang Barat itu, Bapak Ibu, orang Barat ketika mereka sudah pelajari baca Quran itu, dulu ada orang Yahudi masuk Islam di Amerika, namanya saya lupa itu, dia seorang dokter yang bentukan yang melakukan apa yang DNA itu, tes DNA itu. Jadi saya baca dalam artikelnya itu, orang Yahudi nih di Amerika, dia ditanya kenapa Anda masuk Islam, dia bilang saya meneliti Al-Quran karena di Amerika lebih santer sejak peristiwa tahun 9/11 itu kan Islam dihajar habis-habisan. Rumah orang Islam digeledah semua di Amerika waktu itu. Setiap rumah orang Islam digeledah, orang yang berjenggot ditahan. Saking hebatnya mereka dulu benci dengan orang Islam itu. Nah, si profesor ini dia ambil Quran, dipelajari, baca terjemahan, dan dia kan tidak tahu membaca Al-Quran itu dari kanan ke kiri atau kiri kanan. Dia baca terjemahan. Yang dia baca dari kiri ke kanan dulu. Ya, dari kiri ke kanan. Padahal yang sebenarnya mana? Dari kanan ke kiri. Nah, karena dia pakai Quran terjemahan, dia baca dari kiri ke kanan. Dia buka. Orang bule itu kalau yang bicara meneliti, beda dengan kita. Kalau kita kan baik-baik meneliti. Orang itu sudah meneliti, Pak. Itu hebat banget kalau mereka bicara membaca itu, Bu. Walaupun kadang-kadang dibaca komen, cerita-cerita, itu tuntas kalau mereka membaca. Karena hobi membaca itu luar biasa orang Barat. Saya pernah terbang dari Chicago ke Hong Kong, itu 16 jam perjalanan non-stop. Begitu saya duduk di kursi pesawat itu, di sebelah kanan saya itu ada orang bule. Begitu take off dia, itu si bule ini baca buku. Sampai mendarat 16 jam ke Hong Kong itu, Bapak Ibu, dia masih membaca. Saya sudah berapa kali ngorok itu. Saya kagum betapa hebatnya budaya membaca mereka, berjam-jam membaca. Walaupun yang dibaca kadang-kadang hanya buku cerita. Dan kita mana? Kadang-kadang cuma setengah halaman aja udah ngantuk kita, lagi baca Quran. Maka ada penelitian katanya, otak manusia paling mahal sekarang adalah otak orang Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia bangga. Rupanya bukan karena cerdasnya, rupanya karena masih kosong isinya. Masih kosong, jangan dipakai mikir.
Orang barat itu udah hampir egonya, udah penuh memorinya itu. Jadi si profesor ini meneliti Quran itu terjemahan karena isunya Islam teroris. Oh begitu diteliti satu persatu. Tiba-tiba Bapak Ibu kata dia, baru di awal di surat Al-Baqarah, tiba-tiba dia ketemu ayat yang menurut dia seolah-olah seperti ayat teroris, tapi ternyata bukan teroris. Dibaca itu apa? Itu ayat tadi. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Dia renung itu. Ini si profesor ini dia renungin. Ya, siapa juga kalau memang diperangi ya pasti memerangi. Ah, ini bukan ayat teroris ini. Ini namanya membela diri nih. Dia ngomong sendiri. Ayat ini bukan ayat teroris ini. Siapapun kalau diperangi pasti membela diri. Berarti konsep jihad ini bukan mencari musuh. Oh ini nggak benar nih. Ya lagi baca lagi. Tiba-tiba Bapak Ibu kata dia nih, dia ketemu dengan ayat. Yang ayat itu sehari-hari kerjaan dia. Penelitian dia sehari-hari berkaitan dengan DNA itu. Dia ketemu ayat apa? Tentang perceraian. Nah, coba di surat Al-Baqarah 228 coba itu. Gara-gara ayat ini masuk Islam dia. Yang bunyinya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Coba itu Al-Baqarah 228 coba. Ketemu enggak? Benar enggak? Ah, itu. Dia masuk Islam gara-gara ayat ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dia bilang apa? Ini ayat kok hebat sekali. Ini sama dengan ilmu saya, penelitian saya. Betapa dalam Quran dikatakan wanita yang diceraikan sama suaminya, yang ditolak sama suaminya, tidak boleh segera menikah dengan laki-laki yang lain sampai menunggu thalathata quru, 3 kali bersuci atau 3 kali menstruasi 3 bulan. Kok ada ayat yang begini di Quran? Ini sama dengan ilmu dia. Kok dilarang wanita menikah yang diceraikan suaminya segera sampai menunggu 3 kali bersuci? Kok laki-laki tidak ada pelarangan itu? Pagi suami menceraikan istri, siang udah boleh nikah lagi suaminya. Kenapa? Karena tidak ada masa iddah bagi suami. Kenapa ada masa iddah bagi istri? Inilah ilmunya si profesor tadi. Saya lupa namanya itu. Orang Yahudi Amerika masuk Islam dia. Dia bilang ini ilmu saya sehari-hari, kajian saya. Kok ada di Quran ini? Kenapa wanita yang diceraikan oleh suami tidak boleh nikah segera? Karena dia bilang Bapak Ibu, ketika suami istri ini udah dewasa semua kan? Udah. Bapak. Udah balik semua kan? Boleh, aman lah. Maaf, ketika suami itu menggauli istrinya, kata beliau, sperma suami yang masuk ke dalam rahim istri itu kalau diteliti, itu 3 bulan baru bisa hilang sisa bekasnya, 3 bulan. Jadi untuk menghindari in case suami menceraikan istri tahu-tahu nanti hamil, supaya dia steril daripada kehamilan daripada suami pertama, maka ada iddah, masa penantian, masa transisi 3 bulan itu. Kalau sudah 3 bulan tidak ada tanda-tanda hamil, maka selesai, sudah boleh istrinya kawin lagi. Wah, subhanallah, seorang peneliti Amerika itu gara-gara itu dia masuk Islam. Begitu mereka kalau sudah berhadapan dengan konsep. Nah, kita ini sedikit yang memasyarakatkan itu. Yang ada di Amerika itu orang dicetak menjadi orientalis, ya, mencari kelemahan-kelemahan saja, bukan jujur. Banyak memang orang orientalis yang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, tapi cita-citanya bukan yang jujur. Dia mempelajari itu apa? Untuk menghancurkan Islam. Itu namanya orang orientalis. Orientalis itu orang barat yang mempelajari ketimuran. Dia pelajari bahasanya, dia pelajari agamanya, dia pelajari adat istiadatnya. Baru itu diterapkan lah. Saya pernah masuk ke kampus UC, University of Chicago. Saya jumpa dengan seorang tokoh liberal Indonesia, orang Madura, namanya Abdul Mun'im. Sekarang jadi profesor di sana, guru besar. Ada 2 orang Indonesia yang profesor di Amerika yang jadi guru liberal. Satu namanya Abdul Mun'im saya harus cerita nih. Itu di Chicago, yang satu lagi Muhammad Ali di UCLA, University of California, Los Angeles. Itu dia di situ ngajar itu. Saya jumpa dua-duanya ini adalah tokoh liberal. Tapi orang yang jujur belajar Islam, masuk Islam dia. Dan belajar Al-Quran, belajar konsep, dia akan masuk Islam. Kenapa? Islam itu agama yang kasih sayang. Bayangkan dalam sebuah pertempuran saja, musuh terluka masih kita obati. Boro-boro mau dicicak-cicak dia, betul tidak? Ini harus sampai berita ini kepada orang non-muslim. Makanya tugas kita berdakwah. Wal takum minkum ummatun
yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhtadun. Harus ada di antara kita, wa ulaika humul muflihun. Harus ada di antara kita ini, kalaupun tidak semuanya, orang-orang pilihan, anak-anak muda kayak beli-beli ini, kalau bisa dikader, dikuliakan. Oh, gak peduli kita mau anak kita kayak mau anak siapa kayak, jadi dia muslim, betul nggak? Kamu saya persiapkan jadi kader dakwah. Kamu bakatnya apa? Kamu bakat apa? Oh, saya tentang saintis, boleh dakwah dengan sains. Oh, saya bakatnya di bidang agama, dakwah dengan agama. Jadi kita kader lah. Warga muslim ini, jangan sampai dana-dana kita menganggur itu di kas-kas masjid, kas musola itu puluhan juta, ratusan juta, jangan menganggur itu. Gunakan itu untuk kemajuan Islam dan umat Islam. Saya waktu itu udah ceramah di Kemeron Residen tahun lalu. Ada teman saya, ada murid saya si Iwan yang di Kupang. Minta tolong sama saya, Ustaz, saya baru pulang dari Soe katanya. Di situ ada masjid, lantainya tanah, atapnya lalang. Ustaz tolong dibantu. Ya, saya ceramah di Kemeron Residen. Saya bawa foto itu. Pas kebetulan ada pengumuman, sebelum ceramah ada pengumuman kas masjid sekian ratus juta. Oh, saya bilang dalam ceramah, antum ini sebagai pengurus kurang punya visi membangun dakwah ini. Antum tahu enggak? Itu di Soe, itu baru Soe. Belum lagi ada lain. Itu masjidnya lantai tanah, atapnya lalang. Berdosa kita menyimpan uang umat ini. Sementara sana juga muslim. Jangan kita bayangkan muslim hanya di Bintaro ini saja. Muslim itu di mana saja muslim. Selamatkan masjidnya, selamatkan musolanya. Antum simpan uang umat ini banyak-banyak. Saya bilang saya tidak mau turun dari mimbar ini sebelum malam ini terkumpul 350 juta. Alhamdulillah Bapak, 20 menit saya ceramah terkumpul 350 juta malam itu. Saya serahkan uangnya langsung kepada pengurus masjid. Antum saya hanya ngumpulin aja, saya bilang, antum yang pergi ke sana, bangun sana. Subhanallah, berangkatlah itu pengurus masjid ke sana, Bapak Ibu. Diutus si Iwan itu membangun 4 bulan selesai. Wah, bahagia pengurusnya. Terus kemarin bilang, Ustaz, kita jadi nafsu nih. Di mana lagi Ustaz mau dibangun? Saya kumpulin lagi. Aku di Nias. Ada teman saya bikin pesantren mu'alaf, dia kekurangan dana, mu'alafnya banyak sekali masuk Islam, tempatnya tidak ada. Oh, saya kumpulin lagi, terkumpul 300 juta sebentar saja. Jadi kita harus kumpulin umat ini untuk menyebarluaskan Islam ini. Jangan cuma hanya di Jakarta ini saja Islam itu. Betul nggak? Nah, jadi begitu kita berdakwah ini, kita siapkan kader-kader dakwah kita untuk diterjunkan ke seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Saya alhamdulillah pergi dakwah ke 4 benua saya. Alhamdulillah. Ya. Amerika udah bolak-balik lah. Ke Eropa, ke Australia, ke Kanada. Kita pergi dakwah, lihat. Mau lewat cara jamaah tabligh kah? Dari sana paling banyak cara dakwahnya jamaah tabligh. Oh, jamaah tabligh dia door dia. Sekarang ditiru sama pendeta di sana. Karena gereja udah bubar. Akhirnya pendeta dakwahnya pakai jamaah tabligh, door to door. Dia keluar minggu itu bawa Injil, dia dikedoin rumah orang satu-satu, bahkan kadang-kadang di lampu-lampunya dia baca Alkitab. Saking gak ada lagi umatnya, gereja itu dijualin. Nah, ini kan peluang bagi kita Bapak Ibu Saudara. Benar? Maka Allah katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia membawa berita gembira dan peringatan. Tapi sayang kebanyakan manusia tidak sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara saya berdakwah, metode saya kalau menghadapi orang Kristen, pendekatan saya adalah ilmu Kristen. Saya banyak mengislamkan orang Kristen, tapi cara dakwahnya nggak pakai Quran. Maka saya ajarkan itu ilmu kristologi. Nanti kapan-kapan nanti kita ajarkan. Tapi jangan usah taruh di iklanin lah. Kita bikin di sini jamaah-jamaah Kristen itu, saya bikin pelatihan kristologi. Saya nanti Ustaz Hero tanggal 6 Februari saya ditugaskan oleh Kiai Hasan untuk memberikan pembekalan kelas 6 di Gontor. Sekitar 1.500-an lebih lah. Kelas 6 yang mau tamat itu. Dikumpulin semua, saya memberikan pembekalan kristologi nanti. Karena itu penting. Jadi Allah mengatakan, coba lihat dalam surat Ibrahim ayat 4. Surat ke-14 ayat 4. Ini manis. Boleh tukar. Saya minta kopi yang ini yang panas pahit. Nah, ini saya minum. Buat antum hari buat antum. Nah, kasih sama Ustaz. Ini. Ketemu ayatnya? Apa kata Allah? Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisanil qaumi. Apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisanil qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau antum berdakwah ingin sukses, jangan berdakwah menggunakan bahasa antum, tapi harus bahasa orang yang antum dakwahi.
Itu baru berhasil. Betul nggak? Maksudnya apa? Kalau dakwah kepada orang Batak pakai bahasa Batak, dakwah kepada orang Ambon pakai bahasa Ambon, dakwah kepada Chinese pakai bahasa Mandarin. Tapi pengertian ayat itu lebih luas lagi. Orang Kristen dakwahi menggunakan bahasa Kristen. Orang Yahudi dakwahi pakai bahasa Yahudi. Orang Hindu pakai bahasa Hindu. Orang Buddha pakai bahasa Buddha. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya referensi, dalil, maroji untuk gunakan dakwah kepada mereka dari apa yang mereka imani. Itulah maksudnya wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Jadi kalau kita dakwah kepada orang Kristen jangan pakai Quran, jangan pakai hadis. Dia nggak percaya. Tapi kalau kita dakwah kepada pakai Injil, tunjukkan ayat-ayat misalnya dalam iman Anda Yesus Tuhan bukan? Oh Tuhan. Di mana ayatnya coba tunjukkan kepada saya, di mana ada yang mengatakan Yesus Tuhan misalnya? Tidak ada. Yang dari pernyataan Yesus. Coba antum baca Injil Markus pasal 12-28 begini. Apa kata Yesus? Oh, suruh nyembah Tuhan, bukan nyembah saya. Oh, itu bisa goyang imannya itu. Nah, begitulah. Maka kalau saya dakwah sama orang Kristen, dialog begitu, lama-lama kok. 1 kali, 2 kali pertemuan, gugur imannya. Minta masuk Islam ya. Justru pengalaman dakwah saya yang susah Islamkan orang Islam. Nah, itu yang berat itu. Islamkan orang Islam berat itu. Baru mau nanya. Ya, benar. Baru mau nanya. Ini saya bawa laptop. Di laptop ini saya dokumentasikan semua pengislaman. Bagaimana cara saya dakwah kepada mereka. Nanti lah kapan kita pakai proyektor nanti kapan. Saya udah bawa sih. Itu untuk motivasi kepada antum bagaimana kita berdakwah menggunakan bahasa yang bukan bahasa kita. Nah, itu penting sekali. Ya, nanti jangan sekarang tanggung. Nanti jangan sekarang, udah tanggung. Nanti pertemuan berikutnya sudah film diputar. Ya, setelah sukses film diputar, insya Allah kita putar juga sini. Ya, saya berharap dakwah beliau dengan film itu sukses. Kalau bisa filmnya itu di atas 1 juta terus. Ya Rab, Masya Allah. Tapi beliau sudah punya rencana untuk mengkader. Kaderisasi penting. Kita ambil anak-anak yang excellent itu. Jadi apalagi yang mereka ekonomi lemah. Ya Allah, otaknya ada, tapi dia punya ekonomi. Masa dia harus nganggur? Kenapa tidak kita biayai itu? Padahal itu adalah jariah yang luar biasa. Betul tidak? Apalagi mereka kita kader menjadi dai, itu kan luar biasa. Maka saya di pesantren udah. Begitu kemarin ada orang tua santri datang ke saya. Ustaz, saya mau cabut anak saya. Rame lagi. Saya mau ambil anak saya Ustaz. Masih berhentikan anak saya sekolah. Kenapa Pak? Karena saya nggak sanggup bayar Ustaz. Nggak boleh. Haram hukumnya anak diambil dari pesantren ini berhenti hanya karena tidak ada uang. Nggak boleh. Kecuali anaknya tidak benar, anaknya tidak mau. Kalau bapak hanya alasan tidak punya uang bapak cabut anak bapak. Haram itu, saya berdosa. Saya harus berkewajiban untuk menyelesaikan pendidikan anak bapak. Saya bilang, masa nggak ada uang bapak tarik anak bapak dari sekolah pesantren? Nggak boleh. Nangis dia bapak ibu. Nangis dia. Saya bilang saya punya misi saya. Masa saya bikin pesantren berhenti santri gara-gara tidak ada biaya? Nggak boleh ada orang berhenti dari pondok hanya karena tidak ada biaya. Harus lanjut anak bapak, lanjut. Bagaimana? Ya bapak, saya nonton ke bapak. Kenapa? Inilah misi kita untuk memajukan Islam dan umat Islam. Nah, ini penting. Maka jangan sampai ada pola pikir kita yang ini bukan anak saya ini, bukan ponakan saya, ini orang lain ini, nggak peduli kita. Nggak boleh. Maka saya bilang, antum jangan hanya mantu saya. Kita jangan hanya menjadi objek dakwah, tapi kita menjadi pelaku dakwah, menjadi fa'il kita, menjadi dai kita, menjadi da'iyah kita. Insya Allah ketika kita punya visi seperti itu, insya Allah Allah punya kewajiban menolong orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah wajib menolong orang yang beriman. Apalagi menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, ya Allah pasti tolong kamu. Agamanya ditolong kok. Tahu usah bantuan presiden kita, tahu usah bantuan yang mana-mana. Allah pasti bantu kita, betul nggak? Nah, ini harus tertanamkan semangat berjihad yang semacam ini. Insya Allah kita diberikan Allah kekuatan. Maka metodenya tadi saya belum sampaikan metodenya 3 ya. Tadi ada Thariqatul Hamil Mada. Metodenya ada 3 berdakwah itu. Kalau mau sukses, antum bisa buka dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Itu metodologi dakwah. Metodologi dakwahnya surat An-Nahl surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kenapa harus 3? Ini segmentasi. Ini segmentasi. Dia Allah pisahkan jenis masyarakat itu. Ada masyarakat perkotaan, masyarakat yang terdidik, masyarakat yang berpendidikan tinggi, ada masyarakat yang lemah, yang awam. Maka cara masuk dakwahnya beda-beda. Saya kalau pergi dakwah ke NTT, saya tidak ceramah.
Saya udah ceramah, karena saya pernah ceramah di Kupang. Satu kali di komplek BTN, jamaahnya cuma 200, polisinya 400. Jadi banyakkan polisi daripada jamaah. Saya tertekan ceramah, kenapa? Oh ini kebetulan Kapolresnya itu orang Batak. Oh ini Sinababan ngapain lagi nih? Nanti mengislamkan orang sini nanti. Benar, apa yang dicurigai betul, banyak Islamkan orang sana. Tapi dari situ saya mencoba. Oh saya kalau begini tertekan, saya jangan ceramahnya pakai ceramah. Saya pakai apa? Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kalau metode pertama itu dengan ceramah, dengan ilmu, dengan konsep. Untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Bil ilmi, dengan konsep. Orang-orang pintar, orang berpendidikan, dakwah mereka dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana konsep Islam? Gimana kumpulan Islam? Tapi kalau orang-orang awam, petani-petani, orang yang tidak sekolah, jangan ceramah pakai begitu. Ceramahnya apa yang butuh mereka? Dakwah yang kedua, metode yang kedua, mau'izah al-hasanah. Apa itu? Mereka butuh Islam yang konkret. Dakwahnya yang konkret. Kalau Anda mengatakan Islam itu kasih sayang, Islam itu rahmatan lil alamin, buktinya mana? Harus tunjukkan buktinya, jangan cuma teori. Maka saya kalau dakwah ke sana itu Bapak Ibu, saya harus bawa uang banyak saya. Oh, saya bawa uang, bukan saya dikasih uang. Saya dakwah ke sana bawa uang. Saya bangun 3 pesantren mu'alaf di sana di Kupang Barat, di Kupang Timur. 3 sedikit, tapi tanpa nama. Kenapa? Kalau pakai nama dihancurin langsung. Oh, ada tanpa nama itu. Yang bangun cara saya lupa. Yang bangun saya pakai tenaganya apa? Tukangnya orang Kristen. Oh, orang Kristen tukangnya. Ditanya, Ustaz ini bikin apa? Udah bangun aja, jangan banyak pertanyaan sudah. Gak ada namanya. Bangun aja. Baik, tunjukkan dakwah. Saya dakwah. Kamu kalau kerja di sini gajinya berapa? Tukang. Dia bilang kalau tukang 120. Kalau kenek berapa? 80. Oke, mau nggak kerja sama saya? Tukang saya kasih gajinya 150, keneknya 100. Oh, senang lah dia. Oh, paling lebih tinggi. Oke, good. Saya santuni mereka. Saya kalau datang saya kasih 50.000 rokok. Ustaz, ini dipotong dari gaji kami kan? Oh, tidak apa-apa. Ini harga beli rokok. Oh, baik sangat. Bilang sangat baik itu dibalik Pak. Baik sangat Pak Ustaz. Kalau cantik sekali dong cantik mati. Oh, cantik mati katanya. Ini cantik mati gitu ya, cantik mati. Saya bawa bini kebetulan agak cantik istri saya. Dia bilang cantik mati gini Ustaz katanya kan. Jadi subhanallah. Akhirnya Pak, dari situ ada tukang yang masuk Islam, ada kenek yang masuk Islam. Kenek ini yang masuk Islam ini anak muda. Tamat apa? Ente tamat apa? Tadi tamat SMK Ustaz. Oke, kamu minat kuliah? Minat Ustaz. Oke, ikut beta ke Jakarta. Sampai Jakarta saya kuliahkan di UHAMKA. Di UHAMKA yang di Ciputat. Saya kuliahkan dia. Oh mantap imannya. Sekarang jadi Ustaz dia. Subhanallah. Jadi itu metode. Dakwah kita itu ada kalanya pakai ilmu, pakai konsep, ada kalanya pakai perhatian. Dakwah yang bilhal, dakwah yang konkret. Jadi terjemahkan Quran itu dalam kehidupan yang nyata. Ada teks, ada konteks. Nah, konteks sekarang apa ayat ini? Nah, harus kita jawab. Jadi Bapak Ibu, ya alhamdulillah, jazakallah. Tahu jatuh nanti saya. Ya. Jadi Ibu-ibu, Bapak-bapak, itu nanti ada segmennya kita pelajari bagaimana teknik-teknik berdakwah. Ya, siapapun nanti yang belajar ini itu cuma bikin perjanjian dengan saya. Setelah belajar kristologi itu harus cari lawan semuanya. Bapak Ibu harus bertebaran. Cari orang-orang Kristen, dakwahi langsung. Berani nggak? Itu yang berat itu ya kan? Itu yang berat itu. Ya. Karena kadang kita punya tetangga, punya teman orang Kristen, nggak berani kita dakwahi, betul nggak? Karena ada punya bekal, benar nggak? Nah, tapi kalau kita sudah punya bekal ilmunya nanti insya Allah, nanti kapan-kapan kita susun materi-materi dakwah, bagaimana teknik berdakwah kepada orang non-muslim supaya mereka tertarik kepada Islam ini. Jadi kan dulu pengantarnya, ini sudah jam 11 lewat. Kita lanjutkan tanya jawab dulu. Tapat dulu, silakan. Siapa yang mimpin acara Ustaz Heru siapa tadi? Oh ibu langsung, silakan. Langsung aja. Iya. Dakwah ke orang Islam saja masih banyak yang belum mengenal Islam dengan baik yang syar'i, Ustaz. Bagaimana caranya kita berdakwah untuk orang non-muslim gitu ya, kita banyak konsentrasi. Iya. Makanya dalam ayat itu Bu, wal takum minkum. Ya, tidak semuanya. Orang-orang yang mutamayyiz, orang-orang yang excel, itu kita dai-dai yang bisa kita kader. Oh, makanya pimpinan Gontor itu dari sekian tahun yang lalu sudah membuat program-program seperti itu. Saya lagi tawarkan juga kepada pondok-pondok alumni. Saya bilang saya siap mengkader kelas-kelas 6 yang mau tamat itu. Kita bekali mereka ilmu kristologi. Ya, kita bekali mereka bagaimana kiat-kiat mereka karena berdakwah kristologi ini harus menguasai Islam dulu. Bagaimana dia berdakwah kristologi, baca Quran belum bisa. Nah, jadi dia harus mapan dulu, mantap dulu Al-Qurannya, mantap dulu pemahaman Islamnya,
Baru ketika dia nanti terjadi, karena pasti suatu saat ada saat mereka debat sama kita. Nah, kalau dia serang balik kita nggak bisa menjawab, kan repot. Ya kau kita. Nah, kita tadinya mau ngajak dia, malah kita yang terajak nanti, kan bahaya. Jadi kalau ibu bertanya tadi, gimana Ustaz, kan masih banyak orang Islam yang harus didakwahi. Terus sekarang kita dikasih tugas lagi mendakwahi orang non-Muslim. Implementasi ayat tadi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Oh, Islam ini agama internasional. Ya, Islam ini agama internasional. Artinya internasionalisasi agama Islam ini perlu kita lakukan. Jadi harus semua manusia itu kita dakwahi. Allah katakan dalam surat Al-Isra, coba lihat surat Al-Isra di akhir-akhir ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami berdakwah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada umat ini diazab sama Allah nanti gara-gara kita nggak dakwah kepada mereka, betul nggak? Kita pergi ke pegunungan. Orang nanya, Ustaz, kenapa antum gampang kali ngajak orang Kristen ke Islam? Saya bilang pengalaman. Nah, bukan masalah jam terbang. Lah, karena saya pengalaman dulu waktu di Kristen, saya pernah ikut misi jending. Tahu misi jending? Waktu saya Kristen dulu, ikut pergerakan misi jending namanya. Pergerakan misi jending itu memang kerjanya berdakwah kepada orang Islam, mengkristenkan orang Islam. Karena ayatnya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah sebuah bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya, masih ada sisanya. Nah, ini caranya gimana orang Kristen? Orang Kristen itu dakwahnya memang banyak dengan sembako. Nah, dari banyak orang murtad gara-gara sembako. Nah, saya balik, saya sekarang jadi ustadz, jadi muslim. Ya, saya juga dakwah dengan cara mereka dulu. Saya pergi ke Kupang sana, saya bawa uang yang banyak, saya dakwahi mereka pakai bantuan-bantuan gitu. Akhirnya pada tertarik masuk Islam. Anak-anak mereka diserahkan ke saya. Nah, nanti kapan-kapan santri-santri saya bawa sini yang mall-mall. Ya, bawa sini, nanti testimoni mereka semua. Orang-orang NCT itu udah menghafal Quran, udah bagus bahasa Arabnya, itu saya kader, saya didik mereka. Saya pulangkan mereka ke kampung halamannya untuk berdakwah. Ada yang saya kirim kuliah ke Irak, saya kirim kuliah ke Sudan. Masya Allah, 4 tahun bisa lulus LC. Tahu LC, Bu? Langsung ceramah. Itulah LC langsung ceramah. 4 tahun tamat. Oh, artinya, mereka memang cerdas, cuma biayanya dulu miskin. Karena miskin aja. Intelijensinya Masya Allah. Ketika mereka itu 1 bulan paling lama, udah lancar baca Quran. Oh, jadi ada perhatian khusus kepada mereka. Maka saya tinggal pesantren mu'alaf itu, yang sekarang sudah 6 tempat, alhamdulillah. Jadi ini penting. Jadi pengalaman saya di Kristen dulu itu saya alihkan kepada Islam. Oh, begitu dakwah kepada mereka, kapan alihkan kepada Islam itu? Nah, kan gitu. Ditambah lagi dengan bukan nebus dosa. Karena kalau orang sudah masuk Islam itu dihapus dosa, dia tidak perlu ditebus. Karena Rasul mengatakan al-Islamu yahdimu makana qabla. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi nggak perlu ditebus-tebus lagi. Karena begitu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu otomatis dosanya yang itu gugur semuanya kembali kepada fitrah lagi. Itu pengen begitu. Lalu pengen murtad dulu. Sehari 2 hari baru balik lagi gitu. Insya Allah dihapus juga. Cuma yang dihapus bukan dosanya, pahalanya habis. Jangan coba-coba murtad sehari. Ya kan? Itu biarlah hadiah kepada mu'alaf itu. Alhamdulillah. Hadiah kepada mu'alaf yang dulu dia bergelimpangan dalam dosa musyrik dan dosa-dosa yang lain, begitu dia syahadat insya Allah dikembalikan dia kepada fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada pertanyaan ibu tadi, ibu, biarkan nanti ada yang berdakwah kepada orang Islam bikin majelis taklim, tapi harus ada juga yang berdakwah kepada orang non muslim. Itulah surah Duta Munzalan ini berfungsi memfasilitasi orang untuk belajar. Ini adalah untuk orang Islam. Ada ustaz-ustaz yang kita kader dakwah kepada orang-orang Kristen pakai ilmu kristologi tadi, itu harus ada. Jadi berbagi tugas, betul nggak? Yang penting kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi, ya kan? Oh, dia mentang-mentang bukan guru saya, jangan begitu. Siapapun dia muslim, dia dai, kita berkolaborasi untuk saling mendukung dalam perjuangan Islam. Begitu, Bu ya? Baik, silakan yang lain. Yang Bapak boleh, yang Ibu silakan. Ya. Apa tuh? Ya, Bu, silakan Ibu. Saya ingin bertanya tentang ini Ustaz. Kalau Ibu tadi kan yang di luar, kalau saya itu berdakwah di dalam Ustaz, di sesama muslim. Benar kata Ustaz tadi, kita berdakwah dengan yang sudah Islam tuh lebih susah kayaknya ya, ngajakin ketimbang yang belum tahu sama sekali.
Karena saya agak kesulitan kalau yang udah pinter baca Quran, udah yasinnya, sholawatnya udah banyak, itu susah Ustaz untuk ngajak model baru gitu. Tapi kalau orang-orang yang belum, Model baru apa itu, Bu? ya Apa contohnya model baru apa? model baru itu maksudnya kita itu kan ngaji nggak mesti hanya yasin aja, Iya. nggak mesti hanya selawat saja, tapi kan kita perlu Iya. mendalami Al-Quran Betul. gitu loh. Iya. Mereka, loh kok kita nggak yasinan sih, kok kita nggak, sementara jamnya itu cuma sejam setengah Ustaz. Kalau dipakai untuk selawat dan itu kan ngajinya cuma 1/4 jam gitu loh. Saya bikin model-model baru, jadi kita yasinnya kan udah saya bilang. Jadi kita sekarang diubah. Kalau yang emang nggak selalu baca yasin itu gampang Ustaz, ayo kita langsung mau. Tapi kalau yang yasin itu protes mereka Ustaz. Gimana cara kita menyadarkan gitu kalau kita itu perlu, karena yasin banyak banget Ustaz. Malam Jumat udah yasin, setiap pengajian yasin. Jadi saya itu pengen kita itu harus paham isi Al-Quran ini. Sebenarnya nggak apa-apa juga begini, Bu. Jadi Ibu bisa membaca yasin, tapi kemudian yasin itu diterjemahkan, ditadaburi. Kenapa ya? Ibu-ibu, kenapa setiap ada orang meninggal atau tahlilan yang dibaca yasin? Kenapa ya, Bu ya? Kok nggak? Al-Quran kan 30 juz, 114 surat. Kok cuma satu surat aja yang dibaca? Ada apa sebenarnya nih, Bu? Nah, bisa Bu. Oh, ternyata di dalam Al-Quran ayat ini banyak sekali ayat-ayat yang menyentuh perasaan kita yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Misalnya apa? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, kami kurangi nikmat kehidupannya. Ditadabburi ayat-ayat itu mulai dari yasinnya itu tadabburi semua, mulai dari bacaannya, tajwidnya. Ayo Bu, Ibu kan suka baca yasin nih. Ayo udah benar belum bacanya dari tajwid? Mat-matnya sudah benar belum? Jadi, enggak apa-apa, dia senang di situ, tapi itu kan banyak orang cuma baca enggak paham artinya. Enggak tahu kan definisinya apa. Jadi kalau Ibu masuk kepada hal-hal yang baru, dia senang di bidang itu, tidak apa-apa. Tapi apa yang mereka senangi, apa yang mereka baca itu ditadaburi. Oh, dari situ mereka lalu apa? Lalu berminat untuk belajar yang lain lagi. Nah itu betul juga itu. Ya, kan banyak mereka yang baca hafal banget dia yasin, tapi sama sekali tidak tahu. Dan kenapa dia harus baca yasin, gitu kan? Siapa yang boleh baca yasin? Nah gitu. Baik Ibu, jazakallah atas perhatiannya. Mudah-mudahan Ibu terus ditambah ilmunya oleh Allah, sehingga bisa menuntut umat ini kepada yang lebih baik lagi insyaallah. Baik, tempat dulu, siapa lagi? Silakan Bu. Bapak, Ya, Bapak-bapak silakan. sebelum ditutup tuh ada 2 lagi. Kita ada 2 ya, ibu-ibu. Ya, Bu, masih ada? Ustaz, Ya, Mas silakan. mungkin ini apa itu kita sharing mungkin masukan. Kalau kita lihat dalam hadis itu kan begini, wasatab tariku ummati ala salatin sab'ina firqatan kulluha finnar. Umatku itu akan pecah 73 golongan. Semua neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Ditanya kepada sahabat, "Oh, man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu? Dan sahabat bertanya, man kana ala misli ma'anil mashabi. Mereka adalah orang-orang berjalan. Di atas apa pada saat ini aku dan sahabatku menjalaninya. Kan ini tak? Kan Islam pecah 73. Apakah tidak kita cari dulu yang satu itu? Baru setelah kita tahu aslinya, baru kita mudah sebenarnya untuk menyatukan umat ini, fikrohnya itu bisa satu. Gitu. Nah ini kita lihat dalam At-Taubah 100. Rasul bersabda wasabiquna al-awwalun. Allah. Bukan Rasul, Allah. Ya, Allah berfirman, wasabiquna al-awwalun. Orang-orang terdahulu pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, dan golongan muhajir dan ansor. Ini kan sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada dia ridha pada Allah. Kan ini ayatnya kan ini kan. Jadi apa yang dikerjakan Rasul dan sahabat. Nah ini manhaj ini kan. Mungkin ini diarahkan di sini dulu kan. Jadi umat ini fikrahnya jadi satu. Enggak pecah-pecah seperti tadi ada yang mau asinan, ada apa yang tidak kerjakan Nabi dan sahabat itu bukan bagian dari Islam. Itu mungkin ini metode kan. Karena saya ini kan asli Madura. Oh, dari Madura penjenengan. Ama Madura. Bangkalan. Kata ama. Ya. Kebanyakan Badayano. Ama. Ceger. Oh, ceger. Pun habis di kantor nih kan? Pun habis di kantor. Pun habis di. Saya ketahuan. Oh, lancar nih kemudian yang Madura cakep sendiri. Oke.
Dari Madura mereka kan orang NU. Kerjaan ngomong seneka larang mereka. Oke, anak pula. Gula oning. Dari Madura mereka aja. Kan timin Gus Dur kasak mereka ada mah. Waktu Gus Dur kasak mereka nanya sana di Madura. Kan mereka orang Madura ngomong kan Gus Dur si timin mereka. Gus, kan mereka sangat 10% mereka Muslim. Kan pada 10% Muhammadiyah. Ini kita menggunakan bahasa apa ini? Bahasa Prancis. Saya kebetulan mahir bahasa Madura. Dulu saya masuk Islam itu yang mengislamkan orang Madura. Kiai Madura di Jember. Namanya Kiai Haji Khotib Umar. Jadi saya disuruh mondok. Kata beliau, nama Bang, kamu setelah masuk Islam ini gak boleh pulang kampung. Nanti kamu dimurtadkan lagi. Kamu harus belajar dulu di pondok. Di sini gratis. Cuma kalau makan minum kamu cari sendiri. Oh, saya bilang, saya belum bisa bahasa Madura waktu itu. Terus kerja saya apa, Ki? Kalau saya ini gratis belajar, terus makan minum saya dari mana? Ya kamu seperti santri lain, kerja cari di mana? Apa kerjaan, Ki? Biasanya orang itu pergi ke kebun kopi, cari rumput, ngarit rumput, dijual rumputnya ke pedagang ternak kambing sapi. Oh, saya begitulah dulu kerjanya. Saya karena pengen dapat info, saya tinggal di pondok. Habis subuh itu saya berangkat ke kebun kopi berkilo-kilo. Kadang-kadang tanpa alas kaki, saya bawa pikulan itu, Bu. Pikulan yang dipikul-pikul itu. Saya arit begini, taruh di situ depan belakang, pikul. Jual berapa satu pikul? Cuma Rp1.000. Aman lah buat makan sehari. Zaman dulu ini. Nah, ya masa itu. Nah, saya kan orang tua, gak mungkin biayai saya Kristen. Nah, dan akhirnya dapat berkahnya. Nggak nyangka saya bisa menjadi dai. Dai-nya pun alhamdulillah. Bukan lagi nasional, internasional. Ini berkat dari rumput nih, ya kan? Madura nih kan? Ya, dari Madura kita bulan nih kan? Jadi di sana bukan bahasa Arab, pakai bahasa Madura. Jadi saya 3 bulan udah lancar bahasa Madura karena di kita pakai bahasa Madura. Maka waktu saya dimasukkan kuliah oleh Dr. Salim di Libya waktu itu, dulu mudirnya itu, rektornya itu orang Madinah, namanya Dr. Ali Adafilullah. Kata Dr. Salim Al-Jufri, dulu dosen di situ, dia bilang, dulu saya tetangga di Condet. Ini anak muda ini, saya baru punya anak 2 waktu itu, anak 1. Dan anak muda ini perlu dikader, ini mau alam, ini kalau dikader jadi dia cocok nih. Ini orang Batak nih, dia beda nih katanya. Dia ajak saya kuliah ke Libya. Modalnya cuma 2, anak tadi bisa bahasa Arab. Oh, katanya sama Syekh itu, ini ada mu'alaf. Coba terima kuliah di Libya ini kita kader tidak ini, katanya kan. Tanya sama Syekh, kamu bisa bahasa Arab? Gak bisa, cuma anak ya. Bagaimana kuliah di sini pakai anak anta? Gak bisa. Oh, harus terima, kata Dr. Salim. Ini rugi kita kalau nggak dimasukkan kuliah di sini. Oke, dikasih waktu saya 3 bulan sama Syekhnya. Kalau 3 bulan kamu udah bisa bahasa Arab, kamu saya maksud, ketolak di sini, keluarkan. Ya saya coba, saya bilang, alhamdulillah 3 bulan lulus. Langsung dikasih hadiah haji, berangkat haji undangan kerajaan. Alhamdulillah, berkah dari rumput itu. Nah, tadi kembali Pak, sekarang nyaman berjalan. Pak Sunarto, Seneka, pakai bahasa Indonesia lah ya. Nanti udah paham nanti. Bagus sekali pemikiran beliau. Bayangkan beliau dari orang yang tradisional, tapi merantau ke Jakarta, terbuka wawasannya. Kenapa kita tidak menggiring umat ini kepada persoalan sunnah dulu? Kata Rasul, tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan. Akan berpecah belah umat Yahudi sampai 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala 72 firqatan. Orang Nasrani juga berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Dan umatku juga akan berpecah belah sampai 73 golongan. 71 orang Yahudi, 72 orang Nasrani, 73 orang Islam. Kulluhum finnar. Semuanya adalah ahli neraka kecuali 1 saja. Siapa yang 1 itu kata beliau tadi dari hadis tadi? Adalah orang yang mengikuti Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, berarti itu kata beliau tadi manhaj. Itu adalah cara hidup Nabi dan sahabat. Itu namanya ittiba'ur Rasul dan ittiba'us sahabat, mengikuti jejak hidup para Nabi dan para sahabat. Itulah orang-orang yang selamat. Kenapa kita tidak menggiring umat ini ke sana dulu, baru kita perbaiki umat-umat yang lain? Tadi saya bilang Pak Sunarto, kita bagi-bagi tugas. Ada yang memperbaiki umat dari aspek ini, ya tentu cara pencapaiannya itu beda-beda. Ada orang yang memang cepat memahami. Oh, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada orang yang lambat, ya bergantung. Tapi al-adah
Al-adatul muhakkamah. Ada kalanya memang adat-adat itu menjadi hukum sepanjang adat, tradisi, budaya itu tidak bertentangan dengan nilai syariat. Tidak semua adat, kebiasaan jahiliyah itu yang dihancurkan dalam Islam. Ada tradisi-tradisi jahiliyah juga yang masih dipakai dalam Islam. Contohnya apa? Ada budaya jahiliyah itu yang bagus. Contohnya apa? Dalam hal menerima tamu. Oh, orang jahiliyah itu, dan itu diperhatikan orang Arab. Orang Arab itu kalau sudah melayani tamu itu memang jor-joran. Dia nggak pakai pembantu, dia langsung bayarin, dikasih minum, disiapkan ini. Sibuk dia kalau sudah melayani tamu. Nah, jadi ada tradisi-tradisi yang masih bisa dipertahankan. Seperti membaca Yasin itu barangkali tidak jelek lah. Itu tradisi yang namanya baca Quran. Tinggal kita benahi, jangan cuma dibaca tapi dipahami, ditadabburi, begitu. Karena makanya ulama itu membagi ibadah itu kepada dua hal. Ada namanya ibadah mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Kalau ibadah yang mahdoh, ibadah yang primer. Ada ibadah yang primer, ada ibadah yang sekunder. Ibadah yang primer ini, yang mahdoh ini, itu memang harus kaku, harus ittiba'ur rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu dituntut sholat. Itu kaku, dan boleh dirubah-rubah itu cara sholat Nabi itu. Mulai dari gerakannya, bacaannya, semua harus mengikuti Nabi. Khudu anni manasikakum. Ambil kamu dari aku tentang manasik, tata cara hajimu, kata Rasulullah. Dalam urusan-urusan ibadah yang mahdoh itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, kita kaku. Adapun ibadah yang ghairu mahdoh, di luar yang pokok ini, yang tata caranya tidak terlalu diatur, boleh tata cara itu dikembalikan kepada kita, tapi yang utama niat. Niatnya itu harus ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luasnya makna ibadah dalam Islam. Sebenarnya ke WC aja bisa menjadi ibadah. Jangankan sholat, itu WC aja bisa ibadah kalau kita mengikuti cara-cara hidup Nabi. Nah, contoh yang sering kita memang ada kelemahan metodologi dakwah teman-teman kita dari Salafi. Misalnya saya kebetulan juga sekolahnya dulu kuliahnya di Salafi itu, ya. Tapi saya memahami lebih luas lagi dari manhaj dan cara metodologinya. Apa? Contoh, ada teman kita memahami kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau kita ada salaman kanan kiri, itu langsung dikatakan bid'ah. Gak bid'ah itu. Yang bid'ah itu Bapak Ibu, kalau antum salat, Allahu Akbar, ada orang masbuk samping kanan salaman. Itu baru bid'ah. Bahkan bakal sholatnya. Tapi kalau sudah assalamualaikum ada salaman, itu sudah terputus sholatnya. Karena batas sholat itu dari takbir sama salam. Kalau sudah selesai salam, tidak diatur lagi sama Nabi. Mau antum zikir berjamaah, mau antum zikir sendiri, mau antum tidak berzikir di jalan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu enggak diatur. Kenapa? Berzikir itu antum mau sendiri silakan, mau berjamaah boleh, selagi tujuannya dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salam itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Salam itu tidak ada hubungannya dengan ibadah yang mahdoh. Dan tidak ada nilai bid'ahnya di situ. Yang bid'ah itu kalau antum lagi sholat salaman, itu berbid'ah. Kalau sudah salam kanan kiri, antum salaman, justru yang namanya musafah itu menggugurkan dosa. Apalagi kalau yang di samping antum itu tadinya memang bermusuhan. Oh, salam, oh subhanallah itu. Benar nggak? Jadi memahami teks-teks hadis itu juga jangan dipahami dengan cara yang kaku. Nah, saya sebagai yang belajar di situ, saya pahami luas. Dakwah itu luas, dan Islam ini semua tadrijiyah. Islam itu proses. Tidak bisa dengan simsalabim abrakadabra. Semua itu dengan proses. Saya belajar di sejarah. Dulu Indonesia ini negara Hindu. Mana-mana kerajaan Hindu, betul nggak? Majority penduduk Indonesia itu apa agama? Agama Indonesia kecil. Kenapa ya kok sekarang Indonesia menjadi Muslim mayoritas? Oh, bagaimana metode dakwah? Kaum Guzarat dulu ke Indonesia ini. Oh, saya belajar di sejarah Bapak Ibu, ternyata mereka berdakwah itu memang yang awal-awal mereka letakkan apa? Masalah akidah dulu. Jadi ibarat apa? Ibarat orang mengangkat manusia dari lumpur yang penuh dengan lumpur badannya. Orang-orang dari kaum apa? Arab, dari Yaman, dari India sana dakwah ke Indonesia ini dengan cara metode zaman tabligh itu. Mereka dakwah ke Indonesia dulu itu apa? Mereka itu Bapak Ibu ibarat mengangkat orang dari lumpur yang kotor, kemudian mereka mandikan. Setelah dimandikan itu mereka terserah mau bajunya, mau dikasih baju yang bagaimana modelnya, mau bajunya panjang, mau pendek, mau warnanya macam-macam, itu silakan, itu belakangan nanti. Yang penting angkat dulu mereka dari lumpur. Apa maksud lumpur itu, Bu? Dari kemusyrikannya.
Selamatkan dulu mereka dari kemusyrikan, dari akidahnya. Paham pikirnya nanti dulu belakangan. Nanti dulu paham pikirnya belakangan dulu itu. Yang penting selamatkan dulu. Karena kalau sudah ada la ilaha illallah dalam hatinya, sekecil apapun itu la ilaha illallah, dia masuk surga nanti. Nah, jadi selamatkan dulu akidahnya. Nah, ternyata dulu mereka masuk dengan dakwah yang dakwahnya dengan dakwah masih mengikuti kebiasaan lokal mereka gimana? Tapi akidah pelan-pelan. Maka banyak di Jawa itu saya pelajari akidahnya Islam, tapi pahamnya apa? Kejawen. Nah, mereka udah selamat dari Hindu dulu. Tapi kenapa lama-lama setelah ada taklim, sekarang kita menjadi mayoritas Muslim di dunia, bukan cuma Indonesia, di dunia kita terbesar Indonesia. Tidak menyangka. Oh, saya pelajari. Oh, ternyata memang proses itu yang dilalui oleh para kaum Gujarat dulu. Maka kita dalam berdakwah ini jangan langsung memponis dulu, harus sesuai dengan benar. Semua tadi bertahap. Jadi saya setuju dengan beliau tadi, tapi jangan kita gampang dulu memponis orang ini antum bid'ah, antum sesat, neraka. Loh, kalau saya sholat juga neraka, ngapain sholat? Kan begitu nanti mampu harapannya orang. Jadi kalau kita berdakwah itu, saya dulu begitu. Pertama kali waktu masih di Libya dulu, saya Bapak Ibu, saya dulu dalam ceramah, kamu bid'ah. Ya lama-lama dari undang. Dari makin. Ini yang salah, yang tidak undang, itu saya salahin. Saya pelajari lagi. Oh, ternyata saya pelajari lah yang namanya Tiku Dakwah. Saya baca Tiku Dakwahnya Mustafa Masyur, saya baca Tiku Dakwahnya Buya Narsih, saya pelajari Tiku Dakwahnya Al-Qardawi, pelajari. Oh, ternyata memang cara saya yang salah. Cara saya yang salah. Orang belum siap untuk menerima ini, langsung saya ponis-ponis saja. Oh, makanya metode ada 3 ternyata. Ada bil hikmah dengan ilmu, ada dengan mau'izu al-hasanah, ada dengan jidal. Itu Allah memberikan tuntunan yang semacam ini karena segmentasi tadi. Segmentasinya beda-beda. Siapa? Antum lihat dulu. Level antum dakwah itu siapa? Orang pertama-tama SMP aja dikasih begitu yang tinggi-tinggi. Tahu nanti. Jadi wahnya berontak, yang ada bermusuhan. Nah, jadi kita harus sepakat. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh ini tidak terlalu diatur tata caranya. Antum ceramah menggunakan proyektor, silakan, itu uslub. Silakan mau pakai proyektor, antum mau pakai film, boleh, itu uslub saja. Kalau kita nanti tidak berdakwah di semua lini, orang-orang yang maksiat itu sulit untuk. Yang penting caranya Gus Miftah misalnya, jangan pula ya caranya di tempat maksiat baca-baca ayat, jangan baca-baca ayat begitu. Antum dakwah bagus dakwah, tapi seperti yang di Malaysia sama namanya itu, yang orang Cina itu, bukan? Malaysia dakwahnya ke pelacuran kemana? Tapi dia punya identitas. Jangan pula kita berdakwah kepada tapi mengikuti cara dia, itu salah. Itu baik. Contoh kita datang tidak punya identitas kita. Oh, pakai celana Levi's, bajunya kaos oblong, tujuannya berdakwah, bukan begitu. Kalau antum memang mau berdakwah ke tempat pelacuran begitu, tempat maksiat, antum punya jati diri. Antum tetap pakai peci putih tidak perlu. Pakai jubah, antum dakwah kepada mereka, oh itu bagus. Tapi kalau kita nanti ngikutin cara dia, oh bisa kita kenali. Benar nggak? Bisa kita dirayu. Dan kesempatan ada. Kenapa? Kita nggak punya jati diri, nggak punya identitas. Pakai kaos oblong aja, orang kenali kita, nggak ada jenggot pula lagi. Coba kalau yang datang ke sana ke beliau datang udah pakai jenggot panjang, pakai peci putih pula, pakai gini, gitu kan? Nah, kita bisa sadarkan 1-2 orang itu pahalanya besar. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam atau orang jadi tidak sholat jadi sholat, tadinya maksiat menjadi taat, itu pahalanya kata Nabi itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi saya banyak berbeda pendapat dengan teman-teman kita dalam hal metode dakwah. Jadi antum pelajari metode dakwah dan antum harus punya target kepada orang non-muslim juga. Saya bilang jangan cuma orang Islam aja, orang non-muslim siapa dakwah itu. Jadi metode dakwah itu penting sekali ya. Dan sudah ada tuntunan dalam Al-Quran. Ada amalan-amalan seperti Fadiyah untuk pribadi kita. Kalau saya pribadi saya pakai amalan sunnah pribadi saya. Tapi ketika kita majmu'ah udah bersama-sama ya kita harus banyak bertoleransi, ada sikap tasamuh, ya kan? Supaya kita tidak terlalu asing di tengah-tengah mereka. Nah itu saya pelajari di Gontor. Kenapa saya bikin pesantren ala Gontor? Saya teliti Pak. Syukur, saya dulu pesantren tradisional, saya teliti semuanya. Kenapa saya pilih ala Gontor pondoknya? Ternyata memang Gontor itu sukses, sudah 100 tahun sekarang. Dia memang dia tidak punya afiliasi, kepada golongan tertentu, paham tertentu. Dia tidak punya. Dia kenapa? Karena begini, anak-anak tamat SD sampai SMA belum diberikan dia wacana pemikiran, baru pembentukan karakter, betul kan?
Baru pembentukan karakter. Yang dibina apa? Akhlaknya, moralnya. Belum pemikiran. Pemikiran kapan kita boleh bagus? Saat kuliah. Antum baru sudah kuliah nanti baru dapat wacana pemikiran, betul nggak? Kalau dari SD kasih pemikiran, belum nyambung. Belum wacana pemikiran di situ. Maka bagus di Gontor ya, saya pelajari itu. Maka alhamdulillah Bapak Ibu saya bikin pondok ala Gontor itu di Gadok, pesantren modern. Darul Indonesia semua gurunya saya import dari Gontor sana. Alhamdulillah tahun pertama saja santrinya 117. Sekarang mau masuk tahun ketiga 230. Sampai Ki Hasan datang ke sana tanya, antum gimana caranya kok secepat ini? Hampir nggak ada pondok alumni Gontor yang bikin pesantren langsung ratusan santrinya. Kok antum ini bukan alumni Gontor? Saya bukan alumni Gontor, tapi saya cinta Gontor. Saya bilang, kok bisa? Nah, saya punya metode. Jadi metode itu, tadi atau ikut tua amunil mata kata orang Gontor itu, cara itu paling penting, ya kan? Paling penting kita pelajari semua bagaimana menarik orang untuk belajar. Oh sekarang Masya Allah santri kita diajar oleh orang yang top belum ada setahun kadang-kadang udah bagus bahasa Inggrisnya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara ini penting metode ini supaya tidak kaku. Jadi pahami dulu yang mana ibadah mahdom. Jadi jangan dikit-dikit manhaj, dikit-dikit ittiba Rasul. Ada hal-hal yang bisa kita menentukan metode itu. Nah kayak sekarang orang berdakwah pakai proyektor ini kan, ini semua adalah metode. Boleh kita menggunakan metode sendiri. Bahkan dalam dakwah urusan dunia ini, sampai dari kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dari aku. Kalau begitu, kamu lebih tahu dari aku tentang urusan dunia. Bagaimana men-stek kopi, bagaimana men-stek durian menjadi dari 8 tahun menjadi hanya berapa bulan itu. Jadi subhanallah, itu adalah metodologi, betul nggak? Makanya Barat yang katanya maju Barat itu banyak mencontoh orang Timur. Coba antum baca itu literatur Timur Islam, semua buku-buku yang dikarang orang Timur itu pakai metode apa? Metode contoh itu ada namanya definisi ta'rif, lughatan, ta'rif secara syar'an, apa nih pengertian secara etimologi, apa pengertian terminologi, itu ditiru oleh Barat meniru itu. Dan sekarang coba lihat, semua kalau bikin apa? Bikin ada satu kalimat dijelaskan dulu definisinya, apa pengertian ini secara bahasa, apa pengertian secara peristilahan. Itu memudahkan orang memahami suatu nas. Nah itulah metodologi. Orang boleh-boleh aja. Karena yang penting dakwah ini sampai kepada manusia, betul nggak? Setelah itu dia masuk Islam, lalu dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Metode kembali kepada cara-cara kita. Dan dilarang dalam Islam. Nah ibu kita juga yang lain hendaknya berdakwah tidak kaku. Kalau kaku nanti dikit-dikit semuanya bid'ah, semuanya salah. Nah itu tidak boleh. Nah itu saya kritik memang. Saya kritik ibu kita itu antum coba diperbaiki lagi metodologi. Dan sekarang Saudi Arabia itu ternyata Masya Allah sedang berbenah Saudi Arabia sekarang dalam hal manhaj. Nah dia lihat ini kayaknya harus mengikuti perkembangan zaman ini diperbaiki manhaj itu supaya pulang dari sana karena orang melihat ini bakat-bakat jadi teroris nih katanya. Nah dikhawatirkan yang begitu akhirnya berbenah, diperbaiki semua manhajnya. Metode ini diperbaiki semua Insya Allah selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedekah Pak Haji atau langsung nih kita sharing nih kita adalah berbagi pengalaman ya, dan saya sudah praktekkan ini, dan alhamdulillah berhasil. Ketika praktekkan ini berhasil kita, gitu kan, berhasil menarik orang-orang dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Udah masuk dulu ya. Terakhir satu lagi boleh silakan Bapak Ibu boleh satu lagi terakhir. Baru nanti sholat zuhur. Ada Ibu? Yakin? Baik. Kalau nggak ada ini sedikit lagi dan. Baik teman-teman. Ada hadis manda'a ila dhalal kana lahu min al-ithmi. Barang siapa mengajak kesesatan, dosanya sama dengan orang yang mengikuti. Iya. Sehingga kami ini hati-hati dah. Karena umur ini cepat sekali. Kalau kita mengajak orang kepada melonggar-longgarkan, akhirnya orang itu terjumus. Karena ada di dalam An-Nisa 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di. Barang siapa menentang Rasul dan tidak jelas kebenaran baginya, dia tabi ghairu sabilil mu'minin. Dia mencari jalan selain jalan kaum mukminin. Turunnya ayat ini kaum mukminin tidak ada di dunia kecuali sahabat. Dia tabi ghairu sabilil mu'minin. Dia mencari jalan selain jalan kaum mukminin. Muwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah sesatkan ke jauh-jauhnya. Dan dari jalannya sahabat Allah sesatkan. Jadi saya ini sebagai orang tua yang tidak mungkin nggak lama lagi mungkin wafat. Saya khawatirkan ini lah. Ya sebenarnya begini Pak Haji. Tidak ada orang berdakwah ajakannya kepada kesesatan itu tidak ada. Pastilah
ketika seseorang itu memposisikan diri sebagai dai atau daiyah, nggak ada terpikir di otaknya mengajak kepada kesesatan. Apakah ada di dunia ini orang Islam yang berdakwah niatnya mengajak kesesatan? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Cuma pasti kepada kebenaran, kebaikan. Cuma tadi itu hanya metodologi. Makanya saya bilang tadi di Quran itu metode dakwah itu 3. Kenapa tidak 1? Nah, tadi pertanyaannya, kenapa tidak 1? Allah lebih tahu. Karena memang segmen wawasan, pendidikan, tingkat penerimaan masyarakat itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau dikatakan mengajak kepada kesesatan, saya pikir tidak ada ustadz, dai, siapapun itu yang berdakwah mengajak kepada kesesatan, pasti kepada kebenaran. Cuma dia cara, nah itu dia. Cara itu tadi, ada yang caranya itu tadi rincian, proses. Salah, enggak. Kita harus proses. Nah, itu proses. Ada yang caranya itu sakral, langsung harus begini. Kalau kamu tidak ikutin, kamu sesat, neraka. Nah, jadi semua itu ada metode. Ada metode. Saya berbeda dengan karena saya dulu dididik di situ, tapi saya kemudian berbeda dalam hal metode. Metode pengajaran, metode dakwahnya saya berbeda. Kenapa? Karena metode itu tidak kaku. Cara itu boleh dengan kecerdasan kita. Sekarang coba, dulu orang belajar Iqra, belajar Quran sebelum ada Iqra, itu 6 bulan namanya. Kemudian As'ad Umam almarhum menemukan metode Iqra tahun 90 awal. Oh, cepat. Dari 6 bulan orang belajar dari alif fathah A itu dulu kan? Kalau di kamu alif di atas A, alif di bawah U, alif di depan U, A, I, U. Ternyata As'ad Umam almarhum membuat satu metode namanya metode Iqra tahun 90 dipopulerkan itu dipercepat 3 bulan. Jadi bukan A fathah A, alif kasroh I, alif enggak. Dia A ba A ta A. Oh, cuma orang. Ada lagi yang metode sekarang terbang lagi 1 bulan. Jadi itu metode. Tujuannya baca Quran. Tujuannya sama baca Quran. Itu kan cara pencapaian. Goalnya sama. Nah, goalnya itu sama. Jadi tidak adalah ustadz yang berdakwah itu mengajak kepada dolal. Tidak ada. Semua ustadz itu kecuali antara si A dengan si A misalnya. Jadi mengajak kesesatan. Kita bicara yang sunni. Tidak ada ustadz itu mengajak kepada dolal. Semua mengajaknya kepada kebenaran. Cuma cara dia, metode dia itu adalah beda. Tapi harus yang berlevel dia memang dia ustadz. Kan ada juga yang cuma guru-guru mengaji di kampung-kampung ceramah ya begitu saja. Nah, itu kita nggak bisa berharap itu. Yang ada itu hanya melestarikan aja. Nah, kan gitu. Tapi yang kita lihat orang yang punya pemikiran luas, punya konsep yang luas, nah itu kita harapkan dia untuk berubah. Dia punya target, punya program. Nah, ya dia itu yang proses tadi. Punya apa namanya metode. Ya begitu Pak Sunarto insyaallah. Ya. Kayak ini butuh diskusi berdua ini. Harus pakai bahasa Madura ini. Ini kembali bahasa Indonesia nih. Saya pondokin di Yaman 4 tahun, Madinah 2 tahun. Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir ada di Yaman, sudah 1 tahun. Di Yaman di mana? Di Prius. Oh, masya Allah. Satu lagi, mari. Ah. Dulu saya mobil dulu, yang kakaknya. Tapi alhamdulillah insya Allah khair. Kita harus berikan dai ini wawasan yang luas di dalam mengajar, mendidik umat ini. Saya dulu waktu di Madinah lihat ceramahnya Ustadz Ciranda dengan di sini itu udah beda jauh. Dulu beliau betul-betul mengharapkan namanya pemilu, haram dulu di sana. Begitu di sini kenapa dia bolehkan pemilu? Fatwa itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kenapa tidak? Apakah dia bilang beliau tidak istiqomah, tidak konsisten? Tidak. Dia justru sedang berproses. Oh dia lihat, oh ternyata memang medannya di Madinah dengan di sini beda. Kalau di sana orang mengajak saklek wajar. Karena orang sana sudah Islam dari lahir semua. Di Indonesia ini masih banyak orang mu'alaf, masih banyak orang non-muslim. Maka metode dakwahnya disesuaikan beliau dengan keadaan. Nah itu, orang sekali berbeliau saja merubah cara itu. Saya kaget begitu dengarkan ceramah beliau di sini. Pemilu udah haram. Oh, saya tidak mengatakan antum tidak konsisten, tapi berarti antum sudah cerdas. Antum cerdas sekali menangkap keadaan dakwah ini, gitu kan? Jadi begitu Pak Haji. Kita sudah banyak. Ketika mereka di sana bikin fatwa yang sangat saklek, tapi sudah di sini terjadi perubahan karena memang tidak cocok. Tidak cocok semua itu dengan metode. Coba kalau dipakai gitu, karena orang-orang salaf ini itu dia punya konsep apa? Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Oh, bagi dia yang namanya demo itu bukan. Oh, tidak boleh haram demo itu. Karena itu merusak, itu membangkang. Nah, gitu kan? Ada juga ulama yang membolehkan. Tapi kalau dilihat
mafsadat dan maslahatnya, memang kadang-kadang banyak mafsadat yang diperoleh dari demo itu, mengganggu ketertiban umum. Kadang-kadang ada yang anarkis, bahkan ada yang memang lewat pesanan, maju tak gentar membela yang bayar. Ya, ada juga yang begitu. Oh, jadi agent. Ada teman saya ada yang untuk agent apa? Agent demo. Dibayar. Memang dia konseptornya. Ada orang nonton nih, misalnya ada koruptor nih, supaya dia tidak didukung nih, danai orang demo datang ke KPK sana. Oh tuh udah bisa itu benar tuh semua itu. Kenapa? Nah, itu ada donaturnya itu. Nah itu. Jadi memang itu semua metode nggak apa-apa. Asal tujuannya semua lillah, insya Allah. Jadi yang sudah berpendidikan mungkin betul masuk dari aspek itu. Sudah berpendidikan, udah pasti langsung ke situ. Tapi orang-orang tidak berpendidikan nggak bisa kita kaku langsung ke situ. Semua dengan proses ilmu, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, nah tapi insya Allah saya wasil di waktu akhir insya Allah. Kama balak tu aliban, itu apa yang aku sampaikan barusan ini. Insya Allah di mustaqbal satu kawin tadris maka apa pakai rektor insya Allah. Mana sana terus di mustaqbal insya Allah ulu kristologi insya Allah. Baik dong. Bahkan ini kesempatan juga diajarkan bahasa. Jadi jangan takut juga nih. Jadi ibu belajar bahasa. Saya pesantren mengundang 2 native. Satu dari Mesir namanya Syekh Ali, satu dari Suriah namanya Dr. Muhammad Khatib. Jadi itu perlu. Jadi umat ini perlu diajari juga lagi bahasa. Nah, ketika kita bagus bahasanya, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Semakin kita jadi jangan baca terjemahan Quran itu secara tekstual. Itu bahaya. Orang itu baca teksnya saja. Itu ada di Quran itu yang namanya tafsir, betul nggak? Ada yang namanya asbabun nuzul, betul nggak? Jadi ada teks, ada konteks. Jadi teksnya begini, konteksnya seperti apa? Itu dipelajari lagi supaya kita tidak kaku. Paham dong? Paham dong? Insya Allah. Baik. Belajar Islam itu mudah, insya Allah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Haji kita. Ya, mudah-mudahan orang tua kita selalu dipanjangkan umurnya. Anak-anak beliau semua dibuat soleh dan soleha, sehingga anak-anak beliau semua berpikir untuk kemajuan Islam, kemajuan dakwah ini, dan insya Allah akan Allah berikan keberkahan dalam usahanya, keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam anak-anak dan keluarganya semua. Setiap kita berpikir untuk dakwah, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala usaha kita. Terima kasih terima kasih Pak Haji, terima kasih Ustadz Hero semuanya, Bapak Ibu yang terus kita membimbing umat kepada kebenaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kejadian Islam dan umat Islam, izul Islam wal muslimin di mustaqbal insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar lagi. Dan tadi sampaikan bahwa kita jangan menjadi objek dakwah, tapi kita harus menjadi pelaku dakwah. Mulai dari keluarga, anak, saudara, tetangga, bahkan lingkungan pertemanan kita. Dan dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengajak, bukan menghajar. Dakwah itu membina, bukan membina. Dan semoga kumpulan kita pada hari ini, semoga kita semua selalu istiqomah.